Disclaimer, cerita dalam video ini sepenuhnya merupakan hasil imajinasi penulis dan bersifat fiktif. Kesamaan apapun dengan nama, tempat, atau peristiwa nyata hanyalah kebetulan semata. Kami tidak berniat menyinggung atau merugikan pihak manapun melalui cerita ini. Kisah ini ditulis untuk tujuan hiburan dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan untuk meniru tindakan apapun yang digambarkan. Penonton diharapkan dapat membedakan antara realitas dan fiksi secara bijak. Manhwa ini menceritakan Yeon Garam, seorang pembelot dari Korea Utara yang tumbuh menjadi seorang psikopat karena eksperimen yang telah dihadapinya dikirim untuk membalaskan dendam Lee Hyena. Ayah Hyena, Lee Myung Jun, tak terima anaknya harus tewas mengenaskan karena pembulian parah di sekolah yang terlambat diketahuinya itu. Cara balas dendam yang dilakukannya benar-benar tak biasa. Rencana yang dibuat penuh dengan permainan. Akankah pembalasan dendam ini berjalan sesuai rencana? Mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Chapter dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita dengan tatapan yang kosong, namun terlihat sangat sedih dan mengeluarkan air mata. Yang lebih menyeramkannya lagi adalah wanita itu sedang berada di pinggiran gedung tinggi, bahkan hampir saja melewati batasnya. Apa yang sedang dilakukannya tentu saja kita semua paham. Dengan tatapan mata dan air mata yang tidak terbendung tersebut. Sebelum melakukannya, wanita itu dengan keras meminta maaf pada ayahnya karena melakukan semua ini dan meninggalkannya seorang diri. Pada akhirnya, wanita itu hanya meninggalkan sepatunya di atas gedung dan mengakhiri hidupnya dengan cara melompat. Tak lama dari insiden itu, para media memberitakan tentang kejahatan mengerikan yang dilakukan oleh para pelaku pembulian, hingga membuat seorang siswi SMP mengakhiri hidupnya. Para pelaku memasang kalung anjing pada leher korban dan memaksa korban untuk memakan puntung rokok yang masih menyala. Tidak hanya itu, para pelaku juga membuat korban menutup mulutnya atas penindakan tersebut dengan mengancam akan menyebarkan foto tanpa busana korban. Insiden tersebut membuat seluruh Korea menjadi gempar karena perundungan ini bukan lagi sekadar perundungan, tetapi lebih kepada penganiayaan. Kehebohan lainnya juga muncul saat publik mengetahui jika ayah korban, yaitu Lee Myung Jun, adalah wakil presiden perusahaan Hyundai. Pada saat itu, Lee Myung Jun melakukan konferensi pers atas apa yang terjadi pada anaknya dan sikap yang akan dirinya ambil kepada para pelaku perundungan. Para wartawan mungkin berpikir jika dia akan mengatakan bahwa dirinya akan membuat anak-anak itu membayar atas perbuatan mereka. Akan tetapi, hal yang mengejutkan adalah Lee Myung Jun malah mengatakan jika dirinya akan memaafkan para siswi yang melakukan perundungan. Sebagai seorang ayah, dia mengatakan bahwa dirinya merasa sangat sedih karena putrinya mengambil keputusan yang ekstrem tersebut. Namun karena para pelaku masih sangat muda, dirinya merasa sebagai orang dewasa harus menunjukkan belas kasihan pada mereka. Lee Myung Jun juga mengatakan jika dirinya meminta kepada para hakim untuk membebaskan dan mengampuni anak-anak tersebut. Dia ingin masalah ini tidak lagi dibesar-besarkan, karena itu saja yang bisa dirinya ucapkan kepada mereka. Para wartawan yang mendengarkan pernyataan tersebut tentunya langsung membombardirnya dengan berbagai pertanyaan, karena tindakan para pembuli itu sudah bukan lagi dalam ranah manusia. Pertanyaan demi pertanyaan terus saja dilontarkan oleh para wartawan, tetapi Lee Myung Jun tidak menjawab satupun. Salah satu wartawan bahkan sampai menanyakan apakah wakil presiden merasa pantas disebut sebagai seorang ayah dengan membiarkan kematian putrinya begitu saja. Para wartawan itu ingin agar Lee Myung Jun mengadili mereka secara hukum, tetapi Lee Myung Jun tampaknya tidak ingin berurusan dengan mereka. Pernyataan Lee Myung Jun yang disiarkan secara langsung tentunya menjadi trending topik di seluruh Korea. Bahkan mungkin beritanya juga telah sampai di negeri seberang. Banyak netizen yang mengolok-olok Lee Myung Jun karena bersikap lunak atas kematian anaknya. Bahkan mereka berkomentar jika dia pasti bukanlah anak kandungnya. Setelah konferensi pers tersebut, Lee Myung Jun berpikir jika orang-orang senang sekali berbicara seenaknya. Dia sangat sakit hati ketika mendengar mereka mengatakan jika dia bukanlah putri kandungnya atau putri yang tidak dianggap. Akan tetapi, mereka tidak bisa mengukur sesuatu yang tidak bisa mereka lihat hanya dengan melihat dari sudut pandang mereka. Lee Myung Jun yang tidak kuat menahan amarahnya berpikir
jika mereka tidaklah tahu tentang betapa besarnya kesedihan yang dirinya rasakan saat ini. Alasan kenapa dirinya meminta hakim untuk tidak menghukum mereka bukan karena memaafkan perbuatan mereka pada putrinya. Lee Myung-jun sebenarnya tidak ingin mereka dihukum dengan menggunakan hukum peradilan anak yang lunak dan seperti memanjakan mereka. Lee Myung-jun benar-benar menyesal karena sebagai seorang ayah, dirinya membiarkan anak kesayangannya dan satu-satunya, yaitu Hyena, menghilang untuk selamanya. Lee Myung-jun merasa tahu tentang alasan kenapa anaknya tidak memberitahunya, meskipun dirinya adalah wakil presiden perusahaan besar, dan alasan kenapa dia menanggung semuanya sendirian. Lee Myung-jun merasa sangat menyesal saat mengetahui fakta bahwa anaknya selalu memikirkan perasaan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Lee Myung-jun berpikir, kenapa dirinya tidak membesarkan Hyena menjadi anak yang sedikit lebih egois dan tidak terlalu memperdulikan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengannya. Myung-jun pun bersumpah jika ayah yang bodoh ini akan berjanji satu hal pada putrinya, yaitu dirinya akan membalas perbuatan yang setimpal pada mereka hingga mereka menginginkan kematiannya sendiri. Tak lama setelah itu, sekretaris baik pun mendatangi wakil presiden sambil mengatakan jika dirinya sudah membawa anak yang dia maksud. Lee Myung-jun di sana mengatakan baguslah kalau begitu dan menanyakan apakah gadis itu sudah terbiasa dengan kehidupan di Korea Selatan. Gadis ini bernama Garam. Meski dia memiliki penampilan yang cukup menarik dengan rambutnya yang pendek, tetapi wanita ini sebenarnya adalah monster. Sejenak Garam di sana tersenyum menyeringai. Lalu Garam pun mengatakan berkat perlakuan ayah yang penuh dengan kasih sayang, dirinya bisa hidup dengan nyaman di Korea Selatan. Lee Myung-jun mengatakan, syukurlah kalau dia bisa beradaptasi dengan baik. Tapi sekretaris baik di sana masih saja merasa ngeri dengan wanita yang satu ini. Lalu Lee Myung-jun di sana pun berkata, karena Garam sudah beradaptasi dengan baik, sekarang waktu baginya untuk berangkat ke sekolah. Mendengar itu, sekretaris baik seketika menjadi terkejut dan tentunya bertanya, apakah Pak Wakil serius ingin mengirimnya ke sekolah sekarang? Padahal mereka masih belum bisa menstabilkannya. Garam pun menanyakan, apakah ayah serius jika orang seperti dirinya bisa bersekolah di Korea Selatan? Dan itu malah membuat sekretaris baik menjadi merinding. Lee Myung-jun mengatakan, tentu saja boleh karena ini adalah negara demokrasi. Namun sekretaris baik mengatakan, agar Pak Wakil Presiden memikirkannya ini kembali. Merespon itu, Lee Myung-jun pun mengatakan bahwa apapun yang baik katakan, dirinya akan tetap memberangkatkan anak itu ke sekolah karena setidaknya pekerjaannya akan membutuhkan waktu sampai setengah tahun. Lee Myung-jun di sana menambahkan, bukankah ini sudah waktunya bagi Garam juga untuk mendapatkan teman baru setelah dia pergi meninggalkan kampung halamannya? Sejenak Garam di sana hanya diam saja dan tak mengatakan apa-apa. Lalu ia pun bertanya, kenapa ayah suka bertele-tele sekali berbicaranya, padahal ayah bisa langsung saja berbicara ke intinya. Garam di sana kembali menanyakan, bukankah yang sedang dimaksud oleh ayah bukanlah seorang teman, melainkan seseorang untuk dijadikan mainannya, seperti yang sudah dikatakan oleh sekretarisnya. Lee Myung-jun di sana juga waspada dengan sikap Garam yang sulit untuk dikendalikan, meskipun dia patuh pada perintahnya. Singkat cerita, pada akhir Mei di tahun berikutnya, cerita pun masuk ke dalam sekolah SMA Wonro, dan mungkin ini adalah tahun pelajaran baru dan siswa baru. Tentu saja sudah menjadi hal yang klasik jika di setiap sekolahan pasti akan ada para pembuli yang mencari korban untuk dirundung, dan gadis berambut kuning ini adalah Eun-jin. Eun-jin di sana sedang merundung siswi lain, sembari mengatakan bahwa sepertinya mereka harus menambahkan protein dari rambutnya agar susunya semakin berkhasiat. Eun-jin kemudian menyuruh wanita itu meminum susu segar yang katanya sudah dibuatnya dengan susah payah dengan tubuh yang gemetaran. Wanita itu mengatakan, bukankah ini berbahaya karena susunya sudah melewati tanggal kadaluarsa 1 bulan yang lalu. Selain itu, dirinya juga tidak bisa meminumnya karena susunya sudah dicampur dengan berbagai hewan dan juga rambutnya. Wanita itu tentunya ingin menolak dan tak ingin meminumnya, tapi Eun-jin masih memaksanya untuk minum dan muntah saja belakangan. Wanita itu memohon agar Eun-jin tidak melakukan ini padanya karena susunya sudah kadaluarsa.
dan tidak baik untuk diminum. Eun-jin mengatakan, jangan membuat alasan, padahal keju adalah susu yang sudah basi dan lebih bergizi daripada susu biasa. Eun-jin mengatakan, apakah dia akan memahami perkataannya jika dirinya memotong habis rambutnya? Wanita itu pun ketakutan dan mengatakan jika dirinya akan meminumnya. Akan tetapi Eun-jin di sana tetap saja akan memotong rambut wanita itu. Para siswi lainnya pun hanya bisa menonton tanpa melakukan apapun. Mereka berkomentar, bukankah ini sudah keterlaluan? Bahkan dia tidak mendapatkan hukuman apapun setelah membunuh putri konglomerat. Song Eun-jin, gadis berusia 15 tahun, adalah anak yang dituduh melakukan penindasan khusus kepada putri Wakil Presiden Lee Myung-jun di sekolah. Seorang siswi bertanya-tanya, apakah semua ini masuk akal? Tapi siswi lainnya mengatakan, agar mereka bertanya saja pada anak SMP, Saeo. Mereka juga membicarakan jika Eun-jin berani melakukan sesuatu seperti ini karena dia juga dibackingi oleh kakaknya yang merupakan preman sekolah. Para siswi juga ingin tahu, apakah mereka adalah anaknya seorang anggota DPR karena berani melakukan sesuatu seperti itu. Karena itu mereka tidak ingin berurusan dengan geng Eun-jin. Eun-jin dan gengnya terus membuat keributan karena setelah memaksa wanita yang dirundung meminum susu basi, mereka malah tertawa sampai mengganggu ketua kelas. Namun tak lama setelah itu, seorang guru datang dan membuat suasana kelas menjadi tenang. Guru itu pun meminta mereka kembali ke tempat duduk masing-masing. Eun-jin menanyakan, kenapa ibu wali kelas datang lebih cepat, dan Eun-jin di sana menyuruh rekan-rekannya untuk menyembunyikan susu basinya. Eun-jin di sana mengancam Ji-eun bahwa jika dia membicarakan tentang susu basi itu kepada wali kelas, dirinya akan menyebarkan foto telanjangnya ke semua orang. Dan itu seketika membuat Ji-eun hanya bisa diam. Tepat setelah itu, wali kelas pun memperkenalkan bahwa hari ini ada seorang murid pindahan dan dia adalah pembelot dari Korea Utara. Wali kelas berharap agar mereka bisa menjaga murid baru ini dan ia meminta murid pindahan untuk segera memperkenalkan diri. Garam tentu saja memperkenalkan dirinya sebagai Yeon Garam yang berasal dari Korea Utara dan kabur ke Korea Selatan. Sembari tersenyum, Garam mengatakan jika dirinya menantikan pertemuannya dengan anak-anak Korea Selatan dan berharap bantuan dari mereka. Di sisi lain, sekretaris baik ingin agar Pak Wakil segera menarik kembali Garam karena ini masih belum terlambat. Sekretaris baik mengatakan ketika dirinya mengirim kembali orang itu ke Korea Utara dari lembaga pembinaan anak khusus, dia menganggap lelucon itu dengan sungguh-sungguh. Merespon itu, Myung-jun pun menanyakan, apakah sekretaris baik mengetahui alasan apa hingga dirinya mengadopsi seorang putri seperti dia. Sekretaris baik di sana seketika balik bertanya tentang apa maksudnya. Lee Myung-jun pun menjelaskan jika dirinya tidak mungkin menjadikan orang itu sebagai putri angkatnya karena dirinya hanya sedang mempekerjakan seekor anjing pemburu. Mendengar itu, sontak sekretaris baik pun menjadi terkejut. Sejenak kita pun dijelaskan jika Yoon Garam membelot dari Korea Utara seorang diri ketika berusia 13 tahun pada tahun 2018 dan ditemukan oleh seorang petugas patroli di muara Sungai Han. Garam mengalami kerusakan pengamatan pada lobus frontal karena eksperimen biologis yang dilakukan oleh otoritas Korea Utara. Hasil dari tes, para ahli memutuskan jika dia adalah seorang psikopat di mana ciri khususnya tidak bisa merasakan rasa sakit dan malu. Noda darah pada baju yang dia kenakan untuk membelot terlihat sangat mencurigakan dan dilakukan uji untuk mengetahuinya. Rupanya selama proses pelariannya, Garam mengaku bahwa dirinya sudah membunuh ayahnya sendiri dan total pembunuhan yang dia lakukan adalah sebanyak 13 orang. Hasil tes pada noda baju tersebut juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu telah ditemukan 13 DNA berbeda yang sesuai dengan pernyataannya. Garam akhirnya dikirim ke lembaga pembinaan khusus anak selama 2 tahun karena menurut hukum dia masih berada di bawah umur. Akan tetapi, dia masih memiliki kecenderungan untuk menyerang lawan dengan ekstrim dan kepribadian yang sadis. Selain itu, dia juga memiliki kemampuan fisik yang luar biasa, bahkan berada di luar batas pemahaman manusia. Karena alasan itu, Dewan Peninjauan Perlindungan Anak meminta agar Kementerian Hukum mengeluarkan perintah pengawasan dan perlindungan
Itu semua bukanlah untuk melindungi Garam, tetapi agar Garam tidak membuat masalah yang serius ketika dia sudah dewasa. Terlihat di sana, Eun-jin yang bergaya seperti preman mengatakan jika ini sungguh menarik karena ada mainan baru yang bisa dirinya mainkan. Eun-jin mengatakan jika seorang jalang yang terlihat menarik dan manis ini sudah masuk ke dalam kelasnya, jadi dia harus menjadi miliknya. Namun sungguh sayang, Eun-jin tidak tahu jika wanita yang berada di depannya itu adalah awal mula dari ketidakberuntungannya, karena dialah sosok wanita monster yang sebenarnya. Beberapa orang di kelas sebelah, lebih tepatnya kelas para cowok, terlihat mereka sedang membicarakan murid pindahan yang merupakan pembelot dari Korea Utara. Mereka semua tentunya sangat heboh karena katanya wanita yang datang itu sangat cantik dan terlihat sangat manis. Melihat kerumunan di kelas perempuan, mereka rasa jika rumor soal wanita cantik asal Korea Utara itu memang benar adanya. Para siswi tentunya merasa kesal karena siswa laki-laki langsung mendatangi kelas mereka ketika mendengar ada wanita cantik yang pindah kemari. Para siswi yang ingin mengenal Garam di sana pun menanyakan apakah Garam sudah belajar bahasa Korea Selatan sebelumnya dan menganggap bahwa dia tidak terlihat seperti orang Korea Utara. Mereka penasaran dari mana Garam belajar bahasa Korea Selatan. Merespon itu, Garam pun mengatakan jika dirinya sering menonton drama Korea Selatan, jadi dirinya lumayan terbiasa. Seorang siswi menanyakan, apakah Garam bisa memperkenalkan dirinya menggunakan bahasa dari Korea Utara? Garam tentunya menunjukkan perkenalan dirinya lagi menggunakan bahasa Korea Utara, dan para siswi yang melihatnya merasa jika dia sangatlah imut. Di sisi lain, Ji-eun merasa jika suasananya saat ini menjadi sangat berisik karena murid pindahan sekarang duduk di sebelahnya. Ji-eun berpikir mungkin dirinya bisa melewati jam istirahat dengan tenang tanpa adanya masalah yang mengganggunya. Tidak dapat dipungkiri, Ji-eun juga merasa iri pada Garam karena dirinya juga ingin tertawa seperti mereka tanpa perlu khawatir. Ji-eun juga berpikir andai saja jika dirinya secantik dan sepopuler Garam, mungkin siswi lainnya juga akan mulai akrab dengannya. Namun tak lama kemudian, Eun-jin pun datang bersama gengnya dengan wajahnya yang jelek sambil menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan. Sampai-sampai seramai ini, Ji-eun merasa ini sungguh gawat karena Eun-jin malah datang kemari ketika dirinya berpikir bisa melewati jam istirahat dengan tenang. Eun-jin dengan santainya datang sambil mengucapkan selamat datang di Korea Selatan. Dia pun menanyakan kenapa Garam memotong rambutnya sangat pendek sekali seperti seorang lelaki. Bahkan dirinya merasa jika Garam ini adalah seorang lelaki yang tampan. Eun-jin di sana mengaku jika dirinya ingin berteman dengannya. Jadi apakah Garam mau bergabung dengan kelompoknya? Mendengar itu, Ji-eun pun berpikir tentang apa yang harus dirinya lakukan, karena Eun-jin pasti mengajaknya untuk masuk agar dia bisa merundungnya. Ji-eun tidak bisa membayangkan perundungan seperti apa yang akan dilakukan Eun-jin pada murid pindahan ini, terlebih dia adalah pembuli psikopat. Ji-eun berpikir, jika murid pindahan itu terlihat sangatlah polos, jadi apakah dia akan baik-baik saja jika bersama dengan para pembuli itu? Sejenak kita pun dijelaskan jika sekretaris Baek sebelumnya telah memberitahu Garam bahwa Song Eun-jin adalah seorang putri sulung dari CEO perusahaan perdagangan Neungwon, dan dia juga adalah target pertama dari Garam. Dalam pikirannya Garam pun berkomentar jika wajah anak itu sangat jelek sekali, malah bagian pantatnya lebih bagus jika dibandingkan dengan mukanya. Sekretaris Baek pun mengatakan jika dirinya akan menjelaskan tentang aktivitas Eun-jin di masa lalu. Di buku harian yang ditulis oleh Nona Hyena, Eun-jin adalah target yang paling sering memukulinya dan menendang perut Nona Hyena berulang kali. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah Song Eun-jin merupakan orang yang menjadi biang keladi penindasan dengan tali kalung anjing. Meski tingkat penindasannya paling lemah di antara para pelaku, tapi tidak diragukan lagi bahwa dia adalah orang jahat yang berperan aktif dalam perundungan. Dari 4 sekolah yang akan menjadi target Garam, SMA Wonro adalah satu-satunya sekolah yang berlokasi di Seoul. Berkat itu pula, mereka bisa secepatnya mengurus perpindahan sekolah Garam dan mengatur agar Garam bisa berada di kelas yang sama dengan Eun-jin. Baek di sana menambahkan, jika Eun-jin adalah seseorang yang memiliki keingintahuan tinggi,
jadi dia pasti akan mendekati Garam. Merespon itu, Garam pun mengatakan jika dirinya sudah paham. Garam kemudian bertanya, bukankah inti dari pembicaraan ini adalah agar dirinya membuat coretan-coretan di tubuh anak itu dengan darah dan memar? Mendengar itu, Myungjun pun menjawab bahwa itu salah, karena Garam harus melakukan sesuatu yang lebih penting dulu sebelum melakukan itu. Myungjun pun menegaskan, jika Eunjin mencoba mendekatinya, maka yang harus Garam lakukan adalah menerimanya. Dalam hatinya Garam tentunya mengingat pesan tersebut. Karena itu, dia pun tersenyum sembari mengatakan, baiklah kalau begitu, mereka akan berteman mulai dari sekarang, dan dirinya akan bergabung dengan Eunjin. Eunjin pun mengatakan, jika itu bagus sekali, karena dirinya sungguh merasa senang jika Garam mau bergabung dan membuat kelompoknya menjadi genap. Eunjin menganggap jika ini adalah keputusan yang bagus, tapi Garam tampaknya tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang tidak senang. Salah satu anggota geng berambut orange di sana pun menanyakan kenapa Eunjin bersikap imut segala, dan Eunjin pun menjawab jika dirinya merasa begitu senang karena sangat menyukai Garam. Eunjin kemudian menanyakan apakah Garam sudah berkenalan dengan Ji Eun yang berada di bangku yang sama dengannya. Eunjin di sana pun menganggap bahwa sepertinya Ji Eun hanya bertukar salam dengan Garam, jadi sepertinya dirinya harus memberikannya pelajaran. Mendengar itu, sontak Ji Eun di sana seketika menjadi panik dan ketakutan. Dengan begitu, Eunjin pun merasa jika sepertinya lebih baik jika mereka melakukan permainan menyenangkan untuk bisa mengenal satu sama lain. Tanpa banyak bicara, geng Eunjin seketika telah berada tepat di belakang Ji Eun. Mereka pun langsung membekap Ji Eun menggunakan plastik dan membuatnya kesulitan untuk bernafas. Garam pun di sana menanyakan tentang apa yang sedang mereka lakukan, dan Eunjin menjawab jika mereka sedang melakukan pekerjaan sukarela untuk teman mereka yang menyandang disabilitas. Eunjin berbohong bahwa Ji Eun hampir tidak bisa melihat dengan satu matanya, jadi dia kesulitan untuk mengukur jarak. Eunjin mengklaim bahwa Ji Eun pernah menabrak meja dan menjatuhkan ponsel mahalnya, dan meskipun ponselnya tidak rusak, lebih baik mencegah hal tersebut terulang. Dengan tawanya, Eunjin mengatakan bahwa Ji Eun hanya perlu berjalan menuju bangku guru tanpa mengenai satupun meja para murid, jadi peraturannya sangat mudah. Namun jika Ji Eun sampai menabrak atau menyenggol salah satu meja, maka dia akan mendapatkan pukulan. Eunjin kemudian mendorong Ji Eun dengan cukup keras, sementara Ji Eun tidak bisa melihat apapun karena kepalanya ditutupi plastik. Para siswi lainnya hanya bisa melihat Ji Eun yang sedang dirundung karena mereka tidak berani melawan. Terlihat di sana karena Ji Eun menyentuh salah satu meja. Eunjin langsung menendang Ji Eun dengan sangat keras. Tendangan Eunjin sudah terlalu berlebihan karena membuat Ji Eun sampai menabrak meja lainnya karena terjatuh. Belum cukup dengan itu, Eunjin dengan barbarnya menendang kepala Ji Eun dengan sangat keras selagi dia tidak bisa melihat apapun. Ji Eun yang ditendang itu pun hanya bisa menangis kesakitan, tapi para pembuli itu tentunya senang dan malah merekam tangisannya sebagai hiburan. Para siswi lainnya hanya bisa gemetaran ketakutan karena Eunjin terlalu parah merundung seseorang. Bahkan ketua kelas mereka juga tampaknya mulai merasa kesal karena mereka terlalu berisik. Eunjin kemudian memanggil Garam, mengajaknya agar dia juga ikutan bersamanya untuk merundung orang ini karena dia tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Ketua kelas kemudian mengatakan jika mereka sudah keterlaluan, tapi siswi lainnya mencoba untuk menghentikan ketua kelas agar tidak ikutan terlibat. Ketua kelas di sana pun mengatakan agar mereka segera berhenti, tapi malah Garam yang datang untuk menghentikan Eunjin melakukan kekerasan pada Ji Eun. Garam mengatakan bahkan anak kecil usia 5 tahun saja tahu jika mereka tidak boleh bertindak berlebihan pada temannya. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka tidak bisa disebut sebagai perbuatan manusia. Ji Eun yang mendengar itu, di dalam kantong plastik ia pun menangis terharu. Tidak menyangka jika Garam akan membelanya. Dengan tegas Garam pun menyuruh Eunjin agar segera melepaskan tangannya dari Ji Eun, dan dirinya ingin agar Eunjin segera meminta maaf padanya. Semua orang yang berada di dalam kelas tentunya hanya bisa terdiam melongo karena murid pindahan itu berani menyuruh Eunjin untuk meminta maaf. Eunjin yang kesal di sana pun menanyakan tentang apa maksudnya barusan itu.
Apakah Garam menyuruhnya untuk meminta maaf pada sampah ini? Eunjin yang kesal kemudian melemparkan Ji Eun ke tembok sambil mengatakan, sepertinya mata-mata dari Korea Utara ini perlu dikasih pelajaran. Eunjin menantang, apakah Jalang dari Korea Utara ini tidak mengerti tentang siapa dirinya? Atau mungkin dia tidak pernah merasakan apa itu perundungan? Eunjin mengatakan kalau dirinya sudah memperjelas jika dirinya adalah orang yang berkuasa di sini. Jadi Garam harus memilih antara menjadi kelompoknya atau hancur di tangannya. Eunjin di sana juga menantang apakah Garam mau berkelahi dengannya. Tapi Garam mengatakan kalau terus seperti ini dirinya akan memanggil Bu Guru. Mendengar itu, Eunjin sambil tertawa mengatakan jika itu sangat lucu karena Garam berpikir jika para guru di sini akan baik padanya hanya karena dia adalah seorang pembelot. Lalu Eunjin pun menambahkan, bagaimana kalau Garam merasakannya sendiri tentang bagaimana rasanya dirundung oleh seseorang dari Korea Selatan. Tepat setelah itu, Eunjin di sana pun melancarkan tendangannya ke arah perut Garam dengan sangat keras hingga membuat Garam cukup terkejut. Namun sebenarnya dalam pikiran Garam, dia diperingatkan oleh ayahnya untuk tidak pernah memukul seseorang terlebih dulu. Garam sebelumnya sudah menanyakan tentang mengapa dirinya tidak boleh memukul duluan, karena bagaimanapun dirinya bisa membunuh mereka sekaligus. Garam pun menanyakan apakah memukul mereka duluan atau tidak adalah hal yang penting. Menjawab itu, Mi Yung Jun mengatakan bahwa itu sangat penting. Bukankah Garam akan merasa bosan dengan permainan yang berakhir dengan sekejap? Lim Yung Jun juga menegaskan bahwa inti rencana ini adalah untuk menciptakan lingkungan di mana Eunjin akan disiksa dalam waktu yang lama. Lim Yung Jun di sana pun memberitahu jika lokasinya sudah ditentukan dan yang tersisa hanyalah pembenaran untuk mengirim Eunjin ke sana. Oleh karena itu, Garam dilarang untuk melakukan kekacauan, apalagi kekerasan di dalam sekolah selama mereka masih melakukan persiapan. Saat Eunjin mendekatinya, Garam harus berpura-pura polos menyambutnya dengan baik. Tapi saat dia melihat ketidakadilan, dia harus melawan tanpa menggunakan kekerasan. Lim Yung Jun ingin agar Garam bertindak ketika pihak kita memiliki pembenaran atas tindakannya. Dan Garam di sana berkomentar bahwa di Korea Utara juga memiliki kata-kata seperti itu. Lalu dengan ekspresi bersemangatnya, Garam pun bertanya tentang bagaimana jika dirinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghajar mereka dan malah keterusan menghajar sampai mati. Lim Yung Jun pun menjawab, jika Garam memang sudah tidak tahan dengan perlakuannya, maka dirinya mengizinkan Garam untuk memukulnya. Lim Yung Jun juga memerintahkan agar Garam membiarkan semua orang melihatnya dipukul di depan banyak orang dan jangan menahan atau menangkis serangannya. Baru setelah itu, dirinya akan membiarkan Garam melakukan apa yang ingin dilakukan setelahnya karena Garam sudah menahannya. Sambil tersenyum, Garam pun berpikir, jika Eunjin sudah menendangnya sekali, jadi bukankah seharusnya dirinya juga mendapatkan gilirannya? Eunjin yang masih tidak peka akan datangnya bahaya, malah bertanya tentang apa yang sedang dikatakan oleh orang bodoh ini. Di saat yang sama, seorang guru pun tiba-tiba saja datang sembari mengatakan agar kelas 6 segera berganti baju olahraga dan pergi ke lapangan. Guru itu mengatakan jika pelatihan Bu Guru Minyoung yang berubah, jadi jadwalnya juga akan berganti dan mereka harus bergegas sekarang juga. Mendengar itu, Eunjin pun mengeluh, mengatakan jika dirinya sangat membenci pelajaran olahraga dan siswi rambut orange di sana. Menjawab jika para pak guru itu memang suka sekali mengganti jadwal pelajaran. Garam pun sebelumnya diperingatkan oleh Mi Yung Jun bahwa Garam hanya boleh mengamuk setelah bersabar selama seminggu, karena kunci rencana ini adalah agar dia terlihat seperti seorang korban. Mi Yung Jun pun menegaskan bahwa dirinya tidak akan memaafkan Garam jika dia sampai membuat rencananya jadi kacau karena sifat impulsifnya. Terlebih Garam juga tidak bisa merasakan rasa sakit, jadi seharusnya itu tidaklah sulit. Akan tetapi Garam berpikir, meskipun dirinya tidak bisa merasakan sakit ketika ditendang, tapi dirinya bisa merasa sangat frustasi dan ingin menghajar wajah anak-anak preman ini. Sejenak Eunjin di sana mengatakan, sampai jumpa pada Garam, karena dirinya akan melanjutkan ini setelah jam istirahat berikutnya. Dengan pedenya, Eunjin menambahkan jika dirinya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menghiburnya. Tetapi Eunjin di sana pun masih tidak menyadari jika Garam ini memiliki kesabaran setipis tisu. Singkat cerita, alih-alih masuk ke jam olahraga,
Eugene di sana malah membolos kelas dan merokok secara diam-diam. Terlebih lagi, Eugene membuat Jian harus menjadi tempat duduknya. Bahkan Jian juga dijadikan sebagai asbak untuk tempat merokoknya. Eugene mengatakan jika Jian saat ini pasti merasa sedih karena dirinya tidak lagi menendangnya, tapi dia harus bersyukur karena dia bisa merasakan rokok secara gratis. Terlihat di sana, Jian pun hanya bisa pasrah sembari, terus batuk dan melepehkan abu rokok dari dalam mulutnya. Siswi berambut orange pun mengatakan bahwa Jian ini sangat beruntung karena mendapatkan rokok yang masih utuh. Jadi seharusnya dia berterima kasih. Tak lama kemudian, Eugene dan lainnya pun tiba-tiba saja dikejutkan oleh suara langkah kaki seseorang yang mendekat. Mereka pun berpikir, apakah Pak Guru sedang datang kemari untuk mencari mereka? Eugene pun berpikir, jika ini sudah terlambat, tapi sepertinya yang datang itu bukanlah seorang guru, melainkan murid lainnya. Menyadari orang yang datang, Eugene pun berkata, jika orang itu membuatnya takut saja, padahal dia bisa memberitahunya jika ingin datang kemari. Terlihat di sana, ternyata orang yang datang itu adalah ketua kelas. Dan Eugene di sana pun menanyakan, apakah ketua kelas juga ingin ikut? Karena tidak mungkin ketua kelas datang kemari hanya untuk menemui mereka. Dengan tenang, ketua kelas pun mengatakan, jika mereka ini sudah keterlaluan karena melakukan ini ketika masih ada jam pelajaran. Ketua kelas itu pun meminta agar mereka tidak melakukan hal-hal yang berlebihan. Melihat ketua kelas yang datang, Jian pun berpikir apakah ketua kelas datang kemari dengan tujuan untuk membantunya. Sembari tertawa, Eugene di sana menanyakan, apakah ketua kelas datang kemari hanya untuk menggunakan kekuasaannya sebagai ketua kelas. Sejenak dalam hatinya Jian pun berpikir jika dirinya tidak ingin ketua kelas terlibat karena dirinya tidak ingin ketua kelas menjadi target mereka berikutnya. Namun tampaknya orang yang dipanggil ketua kelas itu adalah hidden boss karena sekarang dia malah mengambil rokok dari Eugene dan menggunakannya. Eugene menanyakan, bukankah ketua kelas sudah berhenti merokok? Tapi ketua kelas itu menjawab bahwa dirinya berhenti kalau rokoknya tidak ada saja. Melihat kejadian itu, Jian pun seketika terkejut, tak menyangka dan menjadi kebingungan. Ketua kelas di sana dengan tegas mengatakan agar mereka lebih berhati-hati sebab saat ini belum genap setahun sejak mereka mengirim satu anak ke alam lain. Lalu kita pun dijelaskan jika ketua kelas ini bernama Moon Ye-jin dan berusia 16 tahun. Ia merupakan pelaku dengan tuduhan penindasan khusus dalam kasus penganiayaan putri Wakil Presiden Lim Myung-jun di sekolah. Jian yang mendengar perkataan Ye-jin pun seketika terkejut dan bertanya-tanya mengapa ketua kelas bisa memiliki hubungan dengan geng Eunjin dan siapa orang yang sebenarnya dimaksud sebelumnya. Ye-jin pun di sana berkata, jika rumor soal anak itu sudah menyebar di dalam kelas mereka, dan si rambut orange di sana langsung menanyakan tentang siapa yang melakukannya karena dirinya akan memotong mulutnya. Mendengar itu, Ye-jin pun menjadi kesal dan mengatakan, apakah dia ini bodoh? Apakah dia tidak sadar jika kelakuan mereka saat ini bisa membuat para siswi lainnya curiga? Ye-jin pun ingin mereka semua lebih berhati-hati ketika membuli seseorang, karena jika tidak, dirinya sendiri yang akan memotong lidah mereka. Sejenak Eunjin di sana melerai dengan menanyakan tentang mengapa Ye-jin malah membuat suasana di sini jadi buruk. Dan Ye-jin pun menjawab jika dirinya hanya ingin memberitahu mereka. Ye-jin pun menegaskan jika mereka saat ini sudah ada di bangku SMA. Jadi apakah mereka tidak ada niatan untuk kuliah? Ye-jin tidak ingin mereka bertindak seperti orang bodoh. Jadi jangan sampai membuat onar tanpa memikirkan rencana apapun. Sembari menghisap udunya, Ye-jin pun mengatakan jika di dunia ini masih ada orang lain yang tidak sepolos ayahnya Hyena, jadi mereka harus berhati-hati juga. Intinya, Ye-jin tidak ingin mereka membuat masalah ataupun bertindak bodoh yang nantinya akan menyeret dirinya ke dalam masalah tersebut. Mendengar ocehan itu, dalam hatinya Eunjin pun merasa jika ini sungguh menyebalkan karena Ye-jin malah menceramahi mereka. Padahal sebelumnya dia berpura-pura tidak mengenal mereka. Saat masuk SMA, Eunjin pun mengetahui jika Ye-jin selalu berusaha menjaga citranya dengan duduk di kursi belakang dan membuatnya memegang kemudi menjadi orang jahat. Tapi di saat tidak ada orang yang melihatnya, dia akan melakukan tindakan yang lebih mengerikan daripada dirinya. Karena itu, Eunjin pun menjadi tambah kesal dengan tingkah laku Ye-jin saat ini. Namun tiba-tiba saja Ye-jin di sana melihatnya, kemudian menanyakan tentang alasan Eunjin yang menatapnya dengan tatapan penuh kebencian seperti itu.
Dengan tatapan tajamnya, Yejin pun berkata jika saat ini dirinya jadi ingin menghabisi Eunjin. Mendengar itu, sontak Eunjin di sana menjadi ketakutan dan langsung meminta maaf karena menatapnya seperti tadi. Sejenak Yejin pun menghela nafasnya sembari berkata jika dirinya mengerti. Namun ia di sana mengingatkan agar Eunjin tidak sampai melewati batasnya karena dirinya sudah memberikan kelonggaran padanya. Selain itu, karena mereka menindas anak ini seharian di kelas, dirinya juga jadi tidak bisa menahan untuk tidak ikutan melakukannya. Dengan tatapan ngeri dan tawanya, Yejin pun mengatakan bahwa seharusnya Jian sadar jika dirinya ini memiliki withdrawal symptoms yang bisa merusak seseorang. Yejin pun menambahkan bahwa hidup ini sungguh menyakitkan, tapi dirinya tidak mau adanya seseorang yang mengganggu ketenangannya di sekolah. Karena itu Yejin pun mengancam jika Jian sampai melakukan itu dan menyebarkan ini pada orang lain, maka dirinya akan segera membunuhnya. Yejin pun berharap agar Jian mau mengerti, dan bersamaan dengan itu, Yejin pun dengan keras menginjak tangan Jian yang sudah berada di bawah. Sontak Jian tentunya berteriak kesakitan karena Yejin menginjaknya dengan sangat keras. Bahkan Jian di sana memohon kepada ketua kelasnya untuk segera dilepaskan. Namun Yejin di sana dengan tegaknya malah tidak peduli dan hanya fokus menghisap udutnya. Jian terus saja memohon agar ketua kelas berhenti. Ia pun berjanji jika dirinya tidak akan melaporkannya pada komunitas kekerasan di sekolah. Kemudian Yejin di sana pun melepaskan kakinya dari tangan Jian, tapi itu malah membuat Jian jadi lemas dan membuat Eunjin harus terjatuh dari punggungnya. Eunjin yang kesal tentunya langsung menendang Jian karena baru saja membuatnya harus tiduran di tanah seperti gelandangan. Melihat itu, Yejin pun menanyakan mengapa Eunjin masih saja melakukannya. Apakah mereka benar-benar tidak mau berhenti untuk membuat situasinya menjadi parah? Sontak Eunjin di sana seketika menjadi terdiam dan tidak berani menjawab apapun. Setelah menghabiskan udutnya, Yejin pun meminta agar mereka segera kembali ke lapangan karena sekarang ini adalah giliran mereka untuk melakukan praktik ujian. Karena Yejin sedang berpaling darinya. Dengan kesal, Eunjin memberikan salam jari tengah padanya. Namun tiba-tiba saja Yejin di sana berhenti. Ia pun ingin memberikan tugas pada Eunjin ketika mereka sedang dalam ujian praktik nanti. Yejin pun meminta agar Eunjin segera menghancurkan semangat murid pindahan itu karena dirinya saat ini merasa agak kesal saat melihatnya ikut campur dalam panggung miliknya. Di sisi lain, guru olahraga pun saat ini sedang bertanya kepada Garam, apakah Garam tidak punya baju olahraga karena baru pindah ke sini, padahal seharusnya Garam masih bisa meminjam dari kelas lainnya. Sembari tersenyum, Garam di sana menjawab jika dirinya masih bisa memakai seragam sekolah ini, tapi guru itu menjawab jika ini akan mempengaruhi nilainya. Guru itu pun mengatakan karena Garam adalah murid pindahan, dirinya akan memaklumi seragamnya terlebih dahulu, dan Garam pun berterima kasih padanya. Setelah guru itu pergi, Garam pun seketika merubah ekspresi wajahnya dan merasa kesal karena dirinya masihlah belum bisa melancarkan pukulannya pada Eunjin setelah dia memukulnya. Sejenak teman sekelas Garam di sana pun berbisik agar Garam tetap semangat karena dirinya yakin jika Garam pasti bisa melakukannya ketika waktunya. Saat waktunya Garam untuk praktek menendang bola, para siswi di sana pun bertanya-tanya apakah dia akan memakai seragam sekolah untuk menendang bola. Sedangkan siswi sebelumnya malah berkata, bagaimana bisa Garam terlihat seperti lelaki tampan yang sedang berada di depan bola. Akan tetapi, Eunjin yang ada di sana pun seketika menyelat dan bertanya, apakah dia tidak mau mencium orang itu saja. Dan teman Garam di sana tampaknya tidak ingin menjawabnya. Dalam pikirannya, Eunjin pun mengklaim jika dirinya melakukan ini karena bukan disuruh oleh Yejin, tetapi karena Garam adalah mainan barunya. Eunjin merasa sudah lelah bermain dengan Jian karena levelnya akan turun jika dirinya terus bermain dengan orang yang sama. Eunjin pun berpikir jika dirinya ingin memelihara anjing, maka dirinya harus mencoba menjinakkannya. Eunjin merasa jika Garam adalah anjing yang sangat ideal karena dia pasti akan sedikit memberontak dan dia juga tidak memiliki orang yang mendukungnya serta mudah untuk dihadapi karena berasal dari Korea Utara. Yang terpenting adalah dia memiliki tubuh yang kurus, jadi dia pasti tidak akan bisa melawan dan tidak memiliki banyak tenaga. Akan tetapi ketika Garam menendang bolanya, suara ledakan pun seketika terdengar sangat mengejutkan. Bahkan bolanya melesat sangat cepat. Tendangan Garam yang sangat kuat itu pun
membuat si kiper tidak dapat bereaksi dan membuat semua orang yang ada di sana dan melihatnya menjadi sangat terkejut. Semua orang di sana pun seketika bertanya-tanya, apakah barusan tadi ada tembakan meriam? Tapi bukankah tendangan barusan itu seperti tendangan anak laki-laki? Sekali lagi Garam pun menunjukkan tendangannya yang dahsyat pada semua orang. Bahkan tendangan itu juga mengeluarkan suara dentuman. Guru olahraga dan para siswi lainnya tentunya hanya bisa melongo melihat Garam berulang kali menendang bola dengan sangat keras. Pada bola terakhir, Garam pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk membuat ledakan yang terdengar lebih keras. Akan tetapi, tampaknya tendangan terakhir Garam itu sengaja diarahkan ke tiang gawang dan pantulannya mengarah ke arah para murid lainnya. Bukan dan tanpa alasan, tendangan terakhir Garam itu ternyata memang disengaja untuk mengincar geng Eunjin yang sedang berkumpul. Si rambut orange yang berteriak ketakutan di sana pun mengatakan jika bola itu hampir saja mengenainya. Tapi dirinya seketika sadar jika Garam saat ini sedang melihat ke arahnya. Garam pun tersenyum, seperti ingin memberitahu jika dirinya memang sengaja mengincarnya. Dan si rambut orange tentunya jadi merinding ketika melihat tatapan Garam. Si rambut orange pun dengan terbata-bata mengatakan jika sebaiknya mereka pergi. Tapi Eunjin di sana malah marah sembari mengatakan jika Jalang itu berani menantangnya. Eunjin pun bersumpah jika dirinya pasti akan memberi Garam pelajaran paling mematikan supaya dia tidak lagi macam-macam dengannya. Singkat cerita, setelah jam olahraga selesai, Eunjin pun langsung memasuki kelas sembari mengatakan, bukankah Garam sudah merasa gatal dengan tendangan sebelumnya? Eunjin di sana bertanya, apakah Garam pikir dirinya akan takut hanya dengan tendangan yang kuat itu? Padahal Garam saja tidak berani untuk memukulnya. Sembari mendekat dan berteriak, Eunjin pun menambahkan, apakah Garam tahu siapa kakaknya? Dan apakah Garam berpikir akan ada orang yang membelanya? Padahal dia ini hanyalah seorang pembelot. Dengan sombongnya, Eunjin menyuruh agar Garam maju duluan karena dirinya akan menghadapinya seperti jam olahraga tadi. Sembari tertawa, Garam pun menjawab bahwa dirinya tidak bisa melakukannya. Dan Eunjin di sana langsung bertanya tentang apa maksudnya. Dengan nada ejekan, Garam pun mengatakan jika dirinya tidak bisa bermain sepak bola ketika bolanya saja masih berada di atas dan belum menyentuh tanah. Garam pun menambahkan, bukankah Eunjin saat ini sedang gemetaran ketakutan, bahkan datang kemari sambil membawa bawahannya dan memamerkan kakaknya. Garam pun merasa jika ini sangatlah lucu, padahal dirinya berharap jika Eunjin akan melakukan usaha terbaiknya tanpa bergantung pada orang lain. Sembari tertawa, Garam pun bertanya, apakah Eunjin terlalu ketakutan tapi tetap ingin terlihat keren, jadi dia ingin menakut-nakutinya dengan kakaknya tadi. Eunjin yang kesal tentunya langsung berlari ke arah Garam sembari menyiapkan tamparannya. Namun dalam sekejap wajah Eunjin sudah berubah bentuk terlebih dulu. Tak dapat dipungkiri, pukulan Garam terlalu cepat dan kuat untuk diterima oleh anak SMA. Bahkan Eunjin saja tidak sadar jika dia sudah terkena pukulan duluan. Eunjin yang terkena pukulan Garam tampaknya hampir tidak sadarkan diri, bahkan wajahnya saja sampai mengeluarkan darah. Semua orang tentunya terkejut dan Yejin yang melihatnya juga lebih terkejut lagi karena anak pindahan itu ternyata berani melawan. Para siswi tentunya menjadi heboh karena Garam memukul Eunjin dengan sangat keras. Bahkan Eunjin sendiri langsung berlutut di hadapannya. Dalam pikirannya, Garam pun tidak peduli dengan rencana sekretaris Baek yang terlalu lambat karena baginya permainan ini sungguh menyenangkan. Garam sungguh ingin meminta maaf pada ayahnya karena dirinya merasa jika suara jeritan orang-orang ini benar-benar sangat merdu di telinganya. Garam tidak tahu tentang cara agar dirinya bisa mengendalikan sifat impulsifnya ini. Jadi mulai sekarang dirinya akan bertindak sesuai dengan keinginannya. Sembari mendekat, Garam pun mengatakan karena bolanya sudah bergelinding di tanah, maka sebaiknya mereka mulai saja permainannya. Mendengar itu, sontak Eunjin di sana meminta agar Garam menunggu sebentar. Akan tetapi, Garam di sana tentunya tidak peduli karena Eunjin sendirilah yang bilang akan bermain sepak bola dengannya. Jadi kenapa sekarang dia malah menyuruhnya untuk berhenti? Garam pun mengatakan bahwa dirinya mendengar jika menuruti keinginan dari seseorang adalah etika di Korea Selatan. Jadi dirinya tidak mungkin akan menolaknya. Sembari terus menginjak kepala Eunjin, Garam pun menanyakan tentang tendangan apa yang Eunjin inginkan. Apakah dia ingin tendangan akurat atau tendangan depan yang menembus bagian belakang kepalanya? Garam pun mengatakan karena Eunjin adalah orang bodoh,
maka dirinya memutuskan akan memberikan tendangan yang tidak berputar. Akan tetapi, ketika si rambut orange mencoba untuk menyerang Garam, Garam pun dengan sangat cepat menghindari serangan tersebut. Karena rambut orange memukulkan bangkunya dengan sangat kuat, tetapi tidak kena targetnya, maka keseimbangannya menjadi kacau dan harus terjatuh. Garam yang menghindar itu pun bertanya tentang apa yang sedang dia lakukan. Apakah dia sedang menari balet sambil menggunakan kursi, sembari menarik rambut si orange? Garam pun menambahkan bahwa setia kawan itu baik, tapi dia juga harus menunggu giliran. Terlebih lagi, dirinya akan menyayangi mereka secara bergantian. Jadi harap bersabar. Dengan tatapan tajamnya Garam di sana mengatakan, jika memang sebegitu inginnya dia mendapatkan giliran pertama, maka dirinya dengan senang hati akan menuruti keinginan itu. Seketika suara teriakan si rambut orange pun terdengar sangat keras. Bahkan para siswi yang melihatnya hanya bisa merasa kasihan. Namun tentu saja teman Eunjin yang berambut hitam di sana pun hanya bisa melongo melihat kengerian yang dilakukan oleh Garam pada temannya, hingga membuatnya berteriak kesakitan. Setelah melakukan aksinya, Garam pun mengatakan lega sekali karena dirinya harus bekerja dengan keras untuk membuatnya tetap tenang. Garam pun menambahkan, jika teknik pengikatan 4 tali sudah selesai, terlebih dirinya merasa jika rambut si orange ini sangat kuat. Si rambut orange pun meminta agar Garam melepaskan ikatan rambutnya, tapi Garam di sana menjawab bahwa bukannya dia tadi mencoba memukulnya menggunakan kursi. Bagi Garam, dia tidaklah boleh menggunakan meja dan kursi seperti tadi. Terlebih dia adalah seorang wanita yang anggun. Sembari menyeret gadis itu, Garam pun menambahkan agar dia melihatnya baik-baik, karena dirinya akan menunjukkan padanya tentang cara menggunakan meja dan kursi dengan benar. Seketika itu, Garam di sana pun segera bersiap dan langsung menabrakkan wajah si rambut orange ke arah meja dengan sangat keras. Bahkan benturan itu terdengar seperti sebuah tabrakan. Wajah rambut orange pun tentunya langsung berlumuran darah. Tapi itu masihlah belum cukup bagi Garam untuk memuaskan sifat impulsifnya. Garam terus-terusan membenturkan kepala si rambut orange ke meja, sampai-sampai dia memohon untuk berhenti. Si rambut hitam yang melihat rambut orange mengerang kesakitan sambil memohon ampun. Tentunya dia merasakan ngeri melihat Garam yang sangat sadis. Yejin yang melihatnya juga di sana bahkan tidak bisa berbuat apa-apa karena dirinya yakin jika orang itu juga pasti akan menghajarnya. Seorang siswi pun menanyakan apa yang harus mereka lakukan, dan Yejin pun menjawab jika dirinya akan memanggil Pak Guru. Terlihat di sana wajah rambut orange pun sekarang semakin dilumuri dengan darah karena Garam sedari tadi terus membenturkannya tanpa memberikan ampun padanya. Rambut orange meminta agar seseorang menolongnya, tetapi tampaknya Garam di sana masih ingin melanjutkan memberi kasih sayangnya. Garam menutup kasih sayangnya itu pada rambut orange dengan menendangnya dengan sangat keras, sampai-sampai membuatnya tertidur di antara tumpukan meja. Setelah selesai dengan itu, Garam pun beralih sembari mengatakan, karena satu orang sudah selesai, berarti sekarang adalah giliran Tuan Putri untuk mendapatkan pelayanan darinya. Sontak si rambut hitam pun ketakutan dan mengatakan kenapa harus dirinya, padahal dirinya tidak melakukan apapun. Sembari tertawa, Garam di sana menjawab bahwa dirinya tidaklah buta. Ia pun mengaku bahwa dirinya melihat jika si rambut hitam sedari tadi terus saja menggerutu dengan wajahnya yang menyebalkan di belakangnya. Garam pun meminta agar dia tidak membuatnya kesal dan cepatlah maju, karena dirinya pasti akan memperlakukannya dengan lembut. Melihat rambut hitam yang terus diam dan tak menjawab sembari berjalan maju, Garam pun mengatakan sepertinya Tuan Putri ini sangat manja, sampai-sampai dirinya sendiri yang harus datang. Si rambut hitam sontak menjadi ketakutan dan mengatakan agar Garam tidak mendekat, karena si rambut hitam terus berjalan mundur. Dia malah kesandung kakinya sendiri. Melihat itu, Garam pun menanyakan kenapa tubuh bagian bawah perempuan Korea Selatan sangatlah lemah. Namun ketika rambut hitam menyenggol meja tadi, terlihat ada sebuah cutter yang terjatuh di dekatnya. Si rambut hitam pun tentunya langsung bangkit dan mengambil cutter tersebut, sembari mengatakan jika Garam mencoba mendekatinya, maka dirinya akan menebasnya. Sambil ketakutan, si rambut hitam pun mengatakan bahwa ia tidak akan bercanda dan dirinya pasti akan menusuknya menggunakan benda ini. Si rambut hitam pun mengancam
jika Garam tidak segera berlutut, dia pasti akan mati di tangannya. Mendengar itu, Garam di sana hanya tertawa kecil dan bertanya, benarkah begitu? Garam pun merasa jika ini sungguh menarik. Kalau begitu mari kita coba. Apakah dia memang berani menebasnya menggunakan cutter tersebut? Namun dibandingkan menyerang Garam, si rambut hitam di sana malah hanya bisa gemetaran ketakutan tanpa beranjak satu langkah pun dari tempatnya. Garam pun mengatakan jika dirinya sudah menduga bahwa itu hanyalah sebuah ancaman dari orang yang ketakutan. Si rambut hitam yang terlihat sangat putus asa sepertinya tidak memiliki pilihan lain selain mendatangi Garam sembari mengangkat cutternya. Para siswi yang melihatnya tentunya jadi ngeri karena si rambut hitam benar-benar berniat membunuh seseorang dan dia pasti sudah jadi gila juga. Akan tetapi serangan rambut hitam di sana tidak ada yang dapat mengenai Garam sekalipun. Bahkan Garam terlihat sangat mudah menghindarinya. Dengan wajahnya yang putus asa, si rambut hitam pun bertanya-tanya mengapa serangannya tidak ada yang kena. Rambut hitam kemudian menusukkan cutternya ke arah wajah Garam. Tetapi serangan itu juga bisa dihindari dengan mudah karena rambut hitam membuat kesalahan dengan membuka lebar pertahanannya. Garam tentunya langsung menarik tangannya. Seketika itu, Garam pun membanting tubuh si rambut hitam dengan sangat keras. Bahkan bantingan itu membuat seluruh tubuh rambut hitam kesakitan. Para siswi di sana pun berpikir, jika ini sungguh gila, apakah mereka ini sudah tidak waras? Bahkan mereka mendengar jika suara bantingan Garam sangatlah keras. Para siswi di sana juga bertanya-tanya, apakah wanita itu sudah meninggal? Tapi rambut hitam di sana hanya bisa membeku setelah dibanting seperti tadi. Akan tetapi itu masih belumlah cukup baginya, karena Garam sekarang malah menarik rambut hitam. Karena ini masihlah permulaan baginya. Garam pun mengatakan jika para siswi sangatlah ribut dengan suara barusan, padahal orang ini masih hidup dan tampaknya dia semakin sehat dan bugar. Garam pun meminta agar para siswi lainnya tidak perlu khawatir karena dirinya sudah ahli dalam melakukan ini. Garam juga mengaku jika dirinya sudah pernah menghabisi seseorang, jadi dirinya tahu bahwa manusia tidak akan mati hanya dengan pukulan seperti tadi. Garam pun ingin agar rambut hitam tidak melebih-lebihkan rasa sakitnya karena dia harus menyelesaikan permainan dengannya. Garam kemudian menendang punggung si rambut hitam dengan sangat keras. Bahkan tendangan itu sampai membuat rambut hitam menabrak lemari belakang sambil gemetaran. Rambut hitam pun hanya bisa berusaha untuk tidak mati setelah hidungnya mengeluarkan mimisan. Namun dengan brutalnya, Garam memberikan tendangan yang sangat mematikan dan membuat kepala rambut hitam terpaksa harus masuk ke dalam lemari. Terlihat di sana, tendangan Garam barusan itu seketika membuat si rambut hitam langsung pingsan dan dia sudah tidak bisa melakukan pergerakan apapun di dalam lemari. Garam tampaknya begitu bangga melakukannya, tetapi para siswi lainnya di sana hanya bisa berteriak histeris sambil mengatakan jika wanita itu adalah seorang psikopat yang gila. Para siswi heran kenapa guru tidak ada yang datang, padahal mungkin saja mereka juga akan diserang olehnya. Akan tetapi, tiba-tiba saja Garam berteriak meminta agar mereka semua segera diam, karena seharusnya bukan ini yang mereka lakukan. Garam pun mengatakan jika dirinya tidak melakukan ini untuk mendapatkan pujian dari mereka, tapi dirinya kecewa dengan respon mereka. Garam juga menambahkan jika dirinya hanyalah mencoba untuk menangani anak-anak yang merusak suasana kelas demi mereka yang penakut ini. Dengan ekspresi anehnya, Garam pun mengatakan bahwa seharusnya mereka yang lemah ini berterima kasih padanya karena dirinya telah melepaskan mereka dari orang-orang ini. Lalu Garam di sana pun bertanya kepada Eunjin, bukankah seharusnya seperti itu? Terlihat di sana, Eunjin pun sampai sekarang masih saja berusaha untuk bersembunyi. Garam pun bertanya, mau sampai kapan Eunjin akan berpura-pura mati? Apakah dia berpikir sedang berhadapan dengan seekor beruang? Eunjin yang gemetaran terus saja merangkak, sembari berpikir jika dirinya harus segera memanggil kakaknya karena ada wanita gila di kelasnya. Eunjin berteriak agar kakaknya datang kemari dan menyelamatkannya karena ada wanita gila yang mau membunuhnya. Akan tetapi, pintu belakangnya itu pun masih terkunci dan Eunjin di sana seketika berteriak, dasar petugas piket sialan. Padahal pelajaran olahraga sudah selesai. Namun selagi Eunjin terus berteriak meminta tolong,
Garam yang terlihat sangat bersemangat di sana seketika berlari menuju ke tempat Eunjin dan ingin membantunya dengan sepenuh hati. Terlihat di sana, Garam pun membantu Eunjin untuk membuka pintu belakang kelasnya dengan cara mendobrak pintunya menggunakan tubuhnya. Kejadian itu tentunya disaksikan oleh banyak orang dan seketika membuat kehebohan di sekitar kelas 6. Akan tetapi Garam sama sekali tidak peduli dengan mereka karena dirinya masih memiliki urusan dengan Eunjin. Garam pun menanyakan, apakah tadi Eunjin bilang jika kemampuannya ini lumayan, jadi bagaimana rasanya setelah merasakannya sendiri? Dengan serius Garam pun meminta agar Eunjin segera menjawabnya sebelum dia memukulnya. Mendengar itu, sontak Eunjin malah memohon ampun agar tidak dipukul. Akan tetapi, Garam yang tidak mendapatkan jawaban yang dirinya inginkan tentunya menunjukkan bagaimana rasanya pukulannya ini melayang ke wajahnya. Kejadian berdarah itu tentunya disaksikan oleh para siswi yang sedang lewat di depan kelas 6. Namun tidak ada satupun dari mereka yang berani mendekat. Garam dengan sifat impulsifnya tampaknya sudah kehilangan kendali dan terus memukuli wajah Eunjin dengan senyuman psikopatnya seperti dia sangat menikmatinya. Di antara beberapa tipe psikopat yang diklasifikasikan oleh seorang ahli, Garam adalah tipe seorang psikopat eksplosif. Garam memiliki kecenderungan untuk menuruti rangsangan utama seperti darah merah dan jeritan tajam, layaknya seorang pembunuh yang haus darah. Selain itu, di antara semua rangsangan yang dia nikmati, objek yang paling Garam sukai adalah wajah manusia yang tidak sadarkan diri. Melihat wajah Eunjin yang sudah tidak sadarkan diri dengan matanya yang masih melotot, Garam tampaknya terlihat begitu bahagia. Sambil dilihat oleh para guru dan Yejin, Garam mengatakan jika Eunjin sekarang terlihat lebih cantik dan dirinya sangat menyukainya. Di sisi lain, hal tersebut pun langsung dilaporkan oleh sekretaris Baek pada Myungjun bahwa ada masalah. Myungjun pun mengatakan karena sekretaris Baek langsung masuk tanpa permisi, dirinya pun menduga jika Garam pasti telah membuat masalah. Sekretaris Baek menjelaskan jika rencana mereka awalnya adalah untuk membiarkan Garam menjadi korban selama seminggu. Sekretaris Baek mengakui jika dirinya tidak berharap orang itu akan bertahan selama 2 hari, apalagi seminggu itu pasti tidak mungkin. Tapi bahkan di hari pertamanya masuk, Garam malah membuat pihak sekolah menghubungi mereka sebelum jam pelajaran kedua dimulai. Sekretaris Baek pun mengatakan bahwa seharusnya apa yang sudah diputuskan oleh Pak Wakil harus berjalan sesuai dengan rencana, tapi rencana mereka sudah langsung digagalkan sejak awal. Jadi sekretaris Baek pun ingin tahu tentang apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Pak Wakil sampai-sampai membiarkan Garam berbuat sejauh ini. Menjawab itu, Myungjun pun mengatakan bahwa sepertinya dirinya sudah tidak sabar untuk melihat anak-anak itu merasakan rasa sakit. Jadi dirinya tidak bisa menahan kesabarannya juga. Myungjun menambahkan, karena semua ini sudah terlanjur terjadi, maka sebaiknya sekretaris Baek langsung saja fokus pada masalah yang sekarang. Ia pun menanyakan tentang masalah seperti apa yang sedang diperbuat anak itu, sampai-sampai pihak sekolah langsung menyuruh mereka untuk datang ke sana. Kemudian Shin pun kembali ke sekolah, di mana saat ini Garam sedang dipisahkan dari Eunjin yang sudah tidak sadarkan diri dan akan diberikan pertolongan. Namun di antara semua kekacauan itu, Garam dengan senyum polosnya memperhatikan ketua kelasnya. Ia pun mengetahui Yejin yang sengaja memanggil guru untuk terlambat. Akan tetapi, wajah Yejin di sana tampaknya sangat kesal melihat Garam karena Garam terlihat seperti sangat menantikan ingin menghajar wajahnya. Setelah Garam menyelesaikan urusannya dengan King Eunjin, maka target Garam selanjutnya adalah ketua kelasnya yang sedang memakai topeng anak rajin. Beberapa saat setelah Garam menghajar Eunjin, tampaknya ibu Eunjin sudah datang dengan wajahnya yang sangat marah. Ibunya Eunjin di sana menyuruh agar wali kelas untuk segera datang kemari. Namun wali kelas Min Yang saat ini sedang mengikuti pelatihan, jadi dia tidak bisa datang kemari. Lalu ibu Eunjin pun bertanya tentang di mana orang yang memukul anaknya. Apakah anak itu yang memukuli anaknya seperti orang yang tidak bersalah? Dia pun mengatakan jika bocah itu memiliki mata seperti ular, dan memangnya apa hebatnya dia sampai berani memukuli wajah anaknya. Dengan nada tinggi, ibu Eunjin di sana bertanya kepada Garam tentang apa yang dia lakukan pada wajah anaknya yang sangat cantik. Apakah dia mau bertanggung jawab jika tidak ada yang mau menikahi anaknya? Menjawab itu, Garam pun mengatakan jika dirinya meminta maaf,
Tetapi sayangnya dirinya tidaklah perlu bertanggung jawab jika tidak ada yang mau menikahi anak ibu, karena muka Eunjin sendiri memang sudah seperti pantat babi. Mendengar itu, Ibu Eunjun tentunya menjadi semakin geram karena anaknya malah diejek seperti pantat babi, dan rasanya dia seperti tidak pernah ingin meminta maaf. Pak guru di sana pun meminta agar Ibu Eunjun tetap tenang, tetapi Ibu Eunjun menjawab bahwa dirinya tidak akan bisa tenang jika anaknya dihina seperti ini. Dengan arogan, Ibu Eunjun di sana berkata kepada Garam bahwa sepertinya dia tidak tahu betapa menakutkannya dunia ini, sampai-sampai berani membuat keributan seperti ini, dan dia pasti tidak tahu tentang siapa suaminya. Ibu Eunjin pun memberitahu jika suaminya adalah CEO perusahaan perdagangan Neungwon, dan dia memiliki hubungan seperti saudara dengan kepala sekolah. Karena itu, Ibu Eunjin menyuruh agar wakil kepala sekolah segera memanggil kepala sekolah, karena ini adalah masalah yang sangat serius tentang anaknya. Namun saat Ibu Eunjin marah-marah ke semua orang, Garam pun menangis dengan suara yang agak keras. Ibu Eunjin sontak menanyakan, memangnya apa yang membuatnya sampai menangis begitu? Dan Garam di sana pun malah membesarkan suara tangisannya sembari terus menangis. Garam pun mengatakan jika Ibu Eunjin sangatlah keterlaluan, karena sebenarnya dirinya ini hanyalah korban dan ia melakukan semua ini untuk membela diri. Mendengar itu, Ibu Eunjin pun kesal dan berkata, omong kosong apa ini? Padahal sudah jelas jika Garam memukuli anaknya secara sepihak. Garam kemudian membuka bajunya sembari mengatakan, jika anak ibulah yang mengatakan omong kosong, karena ini adalah bentuk kekerasan yang dilakukan anak ibu padanya. Semua guru yang berada di sana tentunya melihat dan terkejut karena bekas luka yang berada di tubuh Garam adalah bekas sulutan rokok. Para guru tentunya menjadi iba pada Garam karena anak pindahan itu langsung disiksa seperti bukan manusia. Tapi Eunjin di sana langsung berkata jika bukan dirinya yang melakukan itu. Para guru pun menanyakan, kalau bukan Eunjin, lalu siapa yang melakukannya? Tapi Eunjin di sana menjawab bahwa yang pasti itu bukan dirinya. Dalam pikirannya, Garam pun merasa jika ini sungguh lucu. Melihat Eunjin yang kebingungan dengan bekas sulutan rokok ini, Garam memang sengaja meninggalkan beberapa bekas sulutan rokok dalam perjalanan ke sekolah. Walaupun sedikit sulit untuk menyelundupkan ini dari kakak sekretaris, dalam hatinya Garam pun bertanya-tanya tentang mengapa ayahnya harus menunggu selama berminggu-minggu untuk melakukan ini, padahal mereka bisa membuat pembenaran sendiri. Bagaimanapun juga dirinya tidaklah bisa merasakan rasa sakit, jadi ia hanya perlu menindas dirinya sendiri. Mendengar penjelasan Garam, Ibu Eunjin di sana sontak bertanya kepada Eunjin tentang mengapa dia berbohong telah berhenti merokok. Dan Eunjin pun langsung bertanya balik, apakah itu penting? Padahal dirinya hanya sedang dituduh. Garam pun menyela sembari berkata, jika dirinya tidak berbohong, karena Eunjin sebelumnya menyuruh bawahannya untuk memegangi dirinya, dan Eunjin yang menyulutkan rokok di tubuhnya. Merespon itu, Eunjin kemudian menanyakan, apakah Garam tahu rokok merek apa yang dirinya pakai untuk melukainya? Dengan cepat Garam menjawab, jika dirinya tidak tahu merek rokok orang Korea Selatan, padahal dirinya saja baru pindah kemarin. Jawaban itu sontak membuat Eunjin menjadi semakin kesal dan tak bisa berkata-kata. Di tengah itu, Ibu Eunjin menyela dengan mengatakan jika saat ini itu tidaklah penting, karena masalah sekarang adalah Garam yang memukuli wajah anaknya seperti samsak. Selain itu, kedua teman Eunjin lainnya juga pergi ke IGD untuk mendapatkan beberapa luka jahitan di wajah mereka. Sebagai ketua komite orang tua, dirinya tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Jadi dirinya ingin meminta pertanggungjawaban. Bahkan itu jika harus membentuk komite disiplin. Lalu Ibu Eunjin pun bertanya, apakah Pak Wakil Kepala Sekolah sudah menghubungi orang tua anak ini? Dan Wakil Kepala Sekolah menjawab, jika ini baru saja tersambung. Ibu Eunjin di sana pun meminta agar dirinya lah yang akan berbicara dengan ayahnya Garam, karena orang itu sangat lama sekali untuk merespon panggilan seseorang. Ibu Eunjin pun langsung berteriak dan bertanya di telepon, apakah dia adalah orang tua anak ini? Dan suara di balik telepon itu langsung menjawab jika itu benar. Ibu Eunjin pun menanyakan, apakah dia tahu tentang bagaimana kondisi putrinya sekarang yang telah dihajar oleh anaknya itu. Ibu Eunjin juga ingin agar dia segera datang kemari dan berlutut di hadapannya bersama dengan putrinya yang tidak tahu malu. Orang di balik telepon itu pun menjawab,
jika dirinya sungguh meminta maaf karena permintaan itu agak sulit, dan Ibu Eunjin sontak langsung menanyakan kenapa. Myungjun pun menjelaskan jika dirinya sangat sibuk sekarang, jadi sepertinya ia tidak bisa mengunjungi sekolah hari ini. Myungjun menambahkan bahwa dirinya sungguh ingin bertemu dengan mereka secara terpisah untuk membahas kompensasinya. Jadi ia akan memberitahu tanggal, waktu, dan lokasinya. Bersamaan dengan itu, teleponnya pun langsung ditutup. Namun Ibu Eunjin di sana masih mencoba untuk berbicara. Ibu Eunjin sampai sekarang masih saja terengah-engah karena sangat marah. Terlebih dia bahkan belum selesai berbicara, tapi teleponnya sudah ditutup. Dengan sangat kesal, Ibu Eunjin pun berkata bahwa sepertinya ayahnya yang brengsek itu telah mendidik anak putrinya juga sebagai orang yang brengsek. Sembari berjalan pergi, Ibu Eunjin pun meminta agar Garam bersiap saja, karena saat ini dirinya tidak tahu seberapa hebat ayahnya itu. Akan tetapi, dirinya akan memastikan bahwa Garam tidak akan bisa mengangkat kepalanya untuk selamanya. Mendengar itu, Garam di sana pun hanya menunjukkan senyuman mengejeknya. Sembari memakai bajunya kembali, Garam pun berpikir berdasarkan telepon ayahnya barusan, sepertinya dia sedang sangat marah. Bahkan dia tidak memberikan instruksi apapun melalui telepon. Akan tetapi menurut Garam, cara ayahnya sangatlah tidak efektif untuk membalaskan dendam putrinya pada mereka. Garam pun merasa jika dirinya memiliki cara yang lebih baik, sebuah cara untuk bisa menyiksa Eunjin sepuasnya, sampai dia tidak lagi bisa mengangkat kepalanya sendiri. Kemudian Shin pun beralih ke kelas 1 sampai 6. Di dalam kelas seorang diri, Yejin pun berpikir mau seberapa keras dirinya memikirkannya. Rasanya orang yang bernama Garam itu sangatlah aneh. Sebelumnya dia mencoba menghentikan Eunjin, jadi dirinya berpikir bocah itu hanyalah anak kampung yang naif dan berjiwa kesatria. Tapi kenyataannya, kejadian sebelumnya telah sangat mengejutkan, dan dirinya hanya bisa berpikir jika Garam memang ingin melawan Song Eunjin sejak awal. Namun yang lebih aneh, Garam sangat terobsesi dengan pembenaran, seperti saat dia menggunakan Jian sebagai pembenaran atas perbuatannya. Selain itu, dirinya juga mendengar jika Garam menyuruh agar teman sekelasnya berterima kasih padanya karena dia telah menghukum para murid nakal di kelas. Karena itu, Yejin merasa jika ini sungguh tidak wajar, seolah-olah pembenaran seperti itu telah disuntikkan padanya oleh seseorang dari luar. Yejin pun berpikir bahwa Garam adalah anak di bawah umur dengan kemampuan bertarung tinggi, dan latar belakangnya sebagai seorang pembelot dari Korea Utara tidaklah jelas. Identitasnya juga sangat cocok untuk terlibat dengan kekerasan. Dalam hatinya Yejin pun terus bertanya-tanya, apakah Garam yang memukul Eunjin hanyalah sebuah kebetulan. Di saat yang sama, Eunjin pun tiba-tiba saja mendatangi kelas, dan Yejin di sana pun langsung bertanya, bukankah seharusnya Eunjin akan pulang lebih awal hari ini? Dengan nada kesal, Eunjin di sana pun langsung bertanya balik tentang alasan Yejin lama sekali memanggil gurunya, padahal dia bisa membawa satu truk guru di jam itu. Dengan santai Yejin pun menjawab, entahlah, sayangnya dirinya tidak memiliki simpe, jadi ia tidak bisa membawa satu truk kemari. Lagi pula apapun itu, yang terpenting bukankah dirinya sudah memanggil seorang guru untuk membantunya? Mendengar jawaban itu, Eunjin seketika menjadi kesal dan mengatakan dasar sialan. Ia pun menebak jika Yejin pasti sengaja datang terlambat karena dia takut jika identitasnya terungkap. Eunjin pun menambahkan jika Yejin pasti takut jika Garam mengetahui bahwa dialah yang membawa guru kemari, jadi dia takut akan dihajar olehnya juga. Eunjin merasa jika dengan kepribadian Yejin yang seperti itu, dia pasti tidak akan tinggal diam saat Garam memukulnya. Dan jika itu terjadi, maka seluruh sekolah akan tahu jika Yejin sedang bercosplay sebagai seorang anak teladan. Eunjin mengetahui jika itu pasti adalah alasan kenapa Yejin sangat takut, sehingga dia tetap duduk di tempatnya selagi dirinya dipukuli oleh Garam. Namun karena Eunjin yang terlalu banyak bicara, Yejin di sana pun langsung menutup mulut Eunjin dengan melemparkan buku padanya. Tidak hanya itu, Yejin di sana pun langsung memberikan tendangan karatenya pada Eunjin, sampai-sampai membuatnya terdorong mundur sangat jauh. Dengan keras, tubuh Eunjin pun langsung menghantam meja-meja yang ada di sana. Eunjin yang terkena tendangan karate Yejin tentunya hanya bisa merasakan kesakitan. Bahkan dia juga merasa ingin muntah karena tendangan itu tepat mengenai perutnya.
Dengan serius Ye-jin di sana meminta agar Eun-jin jangan banyak berbicara omong kosong dengannya. Dan kalau memang dirinya sengaja terlambat, memangnya Eun-jin mau apa? Sembari terus memegangi perutnya, Eun-jin di sana pun bertanya, apakah Ye-jin sudah gila? Padahal ibunya baru saja keluar dari ruangan guru. Tapi Ye-jin masih berani bertindak seperti ini. Mendengar itu, Ye-jin di sana menjawab, kalau begitu suruh saja Jalang itu kemari sekarang. Dan sebaiknya mereka lihat apa yang akan terjadi setelahnya. Eun-jin pun tampaknya tidak bisa berkata apa-apa dan hanya bisa memalingkan wajahnya. Ye-jin di sana pun menambahkan, sepertinya Eun-jin ini telah melupakan sesuatu hanya karena dirinya terlalu memberikan kelonggaran padanya. Ye-jin menegaskan jika selama ini dirinya membiarkan Eun-jin bermain peran sebagai seorang ratu, tetapi pada dasarnya dia ini hanyalah seorang sampah. Bagi Ye-jin, keluarga, pendukung, dan kekuatan fisik Eun-jin itu tidaklah jelas sama sekali. Karena itu, Eun-jin seharusnya sadar jika dia ini hanyalah seekor anjing peliharaannya. Jadi jangan sampai berani melewati batas. Sembari bangkit, Ye-jin pun mengatakan kalau dirinya jadi Eun-jin, ia tidak akan membuat keributan di sekolah dan akan memanggil kakaknya yang menguasai sekolah ini. Mendengar itu, Eun-jin pun menjadi kesal dan menjawab jika dirinya memang akan melakukannya. Sembari berjalan pergi, Eun-jin pun mengingatkan agar Ye-jin jangan menganggap dirinya ini adalah anjing peliharaannya dan akan menuruti semua perkataannya. Setelah Eun-jin pergi, dalam pikirannya Ye-jin pun berpikir bahwa tidak mungkin Lim Myung-jun adalah dalang di balik semua ini, karena dia sangatlah patuh meski putrinya sudah meninggal. Akan tetapi, dirinya pasti akan segera mengetahuinya setelah melalui pergerakan kakak Eun-jin hari ini. Apakah Myung-jun benar-benar memiliki hubungan dengan Garam atau tidak? Untuk saat ini, Ye-jin merasa dirinya hanya perlu mengamati saja, karena belum terlambat baginya untuk merespon setelah melihat situasinya. Kemudian Shin pun berpindah ke ruangan kelas kakaknya Eun-jin, di mana dia saat ini sedang menertawakan adiknya. Si kakak di sana pun tertawa keras, dikarenakan wajah adiknya yang jadi terlihat sangat jelek, layaknya sebuah lukisan abstrak. Sejenak Eun-jin di sana hanya diam saja dan tak mengatakan apa-apa. Lalu dirinya yang tak tahan pun tiba-tiba saja berteriak, meminta agar kakaknya berhenti menertawakannya. Padahal dirinya baru saja dipukuli, tapi dia malah menertawakannya. Mendengar teriakan itu, si kakak pun seketika bertanya tentang mengapa adiknya ini berteriak keras sekali. Dan Eun-jin pun menjawab bahwa seseorang baru saja memukulnya. Jika begitu, bukankah dia sama saja sedang menentang otoritas kakaknya? Si kakak pun mengatakan jika ucapan adiknya itu tidak salah, tapi dirinya sekarang kurang termotivasi untuk melakukannya. Namun tiba-tiba saja, si kakak pun merubah ekspresi wajahnya dan menanyakan, apakah orang yang memukul adiknya ini memiliki wajah yang cantik? Mendengar itu, sontak Eun-jin di sana menjadi kesal dan memasang ekspresi masamnya. Kemudian, Eun-jin di sana pun menunjukkan wajah Garam sambil menanyakan apakah wajah ini bisa membuat kakaknya termotivasi. Sejenak si kakak di sana tertawa puas. Ia pun mengatakan jika wajah itu sangatlah menarik dan bagaimana bisa anak seimut itu membuat air liurnya serasa akan mengalir. Kita pun dijelaskan jika si kakak adalah Song Jin-woo. Dia adalah pelaku C yang berusia 18 tahun dan terlibat dalam kasus penganiayaan putri Lim Myung-jun di sekolah. Tuduhan utamanya adalah melakukan perekaman secara ilegal dan melakukan pemerkosaan secara berkelompok. Dalam hatinya Eun-jin pun berpikir bahwa kali ini Yoon Garam pasti akan benar-benar mampus, karena ada banyak sekali anak yang dianiaya oleh kakaknya dan mereka semua tidak berani melapor. Eun-jin pun akan memastikan jika Garam akan menyesal karena telah berani melawannya, dan dirinya akan membuatnya jatuh ke tanah dan terus menyesal. Beberapa saat setelahnya, beberapa anggota geng sekolah pun saat ini telah berkumpul dan mereka semua secara serentak memasang ekspresi birahinya. Terlihat di sana, ternyata mereka semua saat ini sedang menghentikan Garam yang sedang berjalan seorang diri untuk pulang. Jin-woo yang datang bersama dengan gengnya mengatakan ini sungguh luar biasa. Bahkan dirinya merasa jika produk kali ini lebih manis daripada yang terlihat di foto. Para preman sekolah itu pun mengatakan jika wajah gadis ini terlihat suram untuk seorang gadis yang imut. Meski begitu, dia benar-benar sangat luar biasa. Dengan ekspresi penuh birahi, Jin-woo pun menanyakan
bagaimana jika mereka merayakan kedatangan Garam ke Korea Selatan dengan bersenang-senang bersama? Di saat yang sama, Eunjin pun datang bersama dengan teman-temannya dari arah belakang Garam. Ia pun menanyakan tentang apa pendapat Garam. Apakah dia sudah mengerti tentang siapa dirinya? Dengan sombong Eunjin pun mengatakan bahwa inilah akibatnya jika Garam berani menyentuh orang yang salah. Menyadari dirinya sedang dikepung dan direndahkan oleh Eunjin, Garam pun masih bisa memasang wajah santainya seperti tidak ada apa-apa. Di sisi lain, Jinwo pun tak henti-hentinya terpesona oleh sosok gadis yang ada di depannya saat ini. Sembari mendekat, Jinwo mengatakan bahwa sepertinya wanita ini sangat pemberani. Bahkan dia masih menatap tajam dirinya seperti ini. Meski begitu, Jinwo mengaku jika dirinya memang lebih menyukainya karena Garam terlihat lebih menggoda daripada anak-anak yang sudah menangis sejak awal. Jinwo pun menambahkan bahwa terakhir kali cewek yang bernama Lee Hyena juga begitu. Mengingat itu ia malah jadi merindukannya. Padahal ia sangat menyukainya, tapi dia malah bunuh diri. Jinwo di sana meminta agar Garam tidak usah pedulikan mereka yang ada di belakangnya, karena mereka ini hanyalah seperti tirai lipat yang dipasang untuk mencegahnya melarikan diri. Ia juga menjelaskan bahwa dirinya memang sengaja melakukannya karena mau bagaimanapun Garam pasti akan tertangkap juga. Karena itu, Jinwo meminta agar sebaiknya mereka tidak menghabiskan tenaga satu sama lain, karena Garam seharusnya sudah paham dengan situasinya. Mendengar ocehan panjang lebar keluar dari mulut Jinwo, Garam di sana pun tetap diam sembari terus menatap tajam ke arah mereka. Sembari mengeluarkan ponselnya, Jinwo merasa jika Garam sudah paham secara garis besar. Jadi ia pun berkata bahwa sebaiknya mereka mulai saja aktivitas seninya karena dirinya akan merekam dan menjadikannya momen berharga. Kemudian Jinwo pun menyuruh gengnya untuk segera melakukan aksinya, dimulai dengan melepaskan seluruh pakaian wanita itu. Narator pun menjelaskan, bisakah seorang wanita mengalahkan banyak lelaki dengan tangan kosong? Sebab perbedaan antara dua gender sungguh berada di luar imajinasi. Dalam sebuah pertarungan gender campuran yang terjadi pada tahun 90-an antara seorang petarung wanita terkuat sepanjang masa dan tidak terkalahkan melawan seorang pria yang merupakan juara liga tidak terkenal di kelas berat yang sama dengan tinggi badan, karir, dan kekayaan yang jauh berbeda. Hasil pertandingannya pun dimenangkan oleh atlet putra dengan mendapatkan kemenangan TKO hanya dalam 2 kali ronde. Pria yang bukan merupakan tandingan dalam karir wanita tersebut secara sepihak mengalahkan petarung wanita yang tidak terkalahkan hanya karena dia seorang lelaki. Kekuatan perempuan setara dengan 70% kekuatan lelaki di kelas berat yang sama. Tapi jika mereka mempertimbangkan perbedaan rata-rata berat badan, biasanya kekuatan perempuan kurang dari 60% kekuatan laki-laki. Dengan kata lain, betapapun hebatnya seorang petarung wanita, hampir mustahil baginya untuk mengalahkan sejumlah besar pria. Akan tetapi, Garam memiliki kondisi yang berbeda dengan manusia pada umumnya, jadi dia pasti bisa melakukannya. Min Young Jun pun menanyakan tentang bagaimana dia bisa melakukannya, dan sekretaris Baek menjawab bahwa itu karena kondisi tubuh Garam yang memiliki kondisi spesial. Kondisi spesial itu dapat membuat Garam mampu memberikan pukulan yang jauh lebih kuat daripada pukulan manusia normal. Bahkan pukulannya juga terasa jauh lebih keras. Pukulan Garam yang sangat kuat itu seketika membuat salah satu pria di sana terhempas jauh ke belakang. Kejadian itu sangat mengejutkan semua orang. Bahkan orang yang mendapatkan pukulan dari Garam akan langsung pingsan. Semua orang yang melihat Garam tentunya bertanya-tanya apakah itu benar-benar pukulan seorang wanita dan bagaimana bisa dia melakukannya. Kondisi spesial yang dimaksud adalah hysterical strength, sebuah keadaan di mana seseorang mendapatkan kekuatan luar biasa hanya pada situasi tertentu. Tentu saja, kekuatan Garam yang sangat menakutkan ini disebabkan karena adanya lonjakan adrenalin, sehingga kekuatan ekstrimnya sebagai seorang psikopat seketika menggila. Hipotalamus Garam mengalami deformasi akibat eksperimen yang dilakukan oleh Korea Utara, sehingga adrenalin Garam dapat melonjak sesuka hatinya. Pukulan tinju yang Garam hantamkan pada situasi adrenalin yang melonjak itu sama saja dengan berhadapan dengan seorang atlet tinju putra kelas berat. Sejenak si botak pun bertanya-tanya tentang apa yang baru saja terjadi. Namun temannya di sana mengatakan
jika dirinya tadi mendengar ada suara semangka meledak dari tinju wanita itu. Mereka pun mengatakan, bukankah barusan Minjul langsung diterbangkan hanya dalam sekali serangan? Karena itu mereka merasa sudah tidak peduli lagi dengan dendam adiknya Jinwo atau apapun itu. Namun tiba-tiba saja Jinwo berteriak sembari berkata, dasar bodoh, apakah mereka tidak tahu jika jumlah mereka ini lebih banyak? Jadi apakah mereka tidak mau mengepung wanita itu yang seorang diri? Mendengar itu, King Jinwo tentunya langsung berusaha untuk mengepung Garam. Bahkan kedua cowok berbadan besar di sana mencoba untuk menangkapnya. Akan tetapi, Garam pun melihat adanya sebuah tembok yang bisa dirinya naiki. Jadi Garam di sana seketika langsung bergegas berlari ke arah tembok tersebut. Para preman itu pun berkata agar mereka segera mengejarnya, karena wanita itu mencoba untuk melarikan diri dengan menaiki tembok. Namun sepertinya mereka telah salah sangka jika menganggap Garam melarikan diri, sebab Garam sekarang malah berpose seakan-akan ingin melompat. Terlihat di sana, ternyata Garam memang benar-benar melakukannya, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan posisi melompat yang terbaik dan langsung terbang ke arah pria yang berada paling belakang di antara mereka. Dengan entengnya, Garam pun langsung menghantamkan lututnya ke arah kepala pria itu dan seketika membuatnya harus terbanting ke pagar pembatas. Pria itu tentunya langsung tidak sadarkan diri setelah dirinya menghantam pagar pembatas. Namun tentu saja itu masih belum cukup bagi Garam. Seketika itu Garam pun menghantamkan kepala pria tadi ke pagar pembatas dengan sangat keras. Bahkan kepalanya sampai memuncratkan cairan kental berwarna merah. Suara hantaman kepala yang dilakukan oleh Garam pun terdengar sangat keras, sampai-sampai membuat para preman lainnya yang melihatnya sangat terkejut. Pria berambut coklat yang merinding ketakutan tampaknya tidak bisa menerima dan menjadi kesal. Tanpa pikir panjang, ia di sana malah mendatangi Garam sembari mengatakan untuk berhenti menghantamkan temannya. Kita pun dijelaskan kembali bahwa Garam juga memiliki kondisi fisik spesial yang kedua, di mana dia memiliki penglihatan yang dapat membuat lawannya menjadi terasa bergerak lambat. Dengan kondisi tersebut, Garam bisa memiliki kecepatan reaksi manusia super yang sesuai dengan kemampuannya. Ganglia basal Garam yang bertanggung jawab atas saraf motorik dan kesadaran akan waktu bergerak secara tidak normal akibat pemberian obat stimulan secara berulang. Dengan begitu pula, pukulan orang-orang biasa akan menjadi sangat remeh. Bahkan pukulan seperti itu tidak akan bisa mengenainya sama sekali. Seperti apa yang dikatakan oleh sekretaris baik sebelumnya, level Garam benar-benar sangatlah cepat. Bahkan tidak ada satupun serangan dari para preman itu yang bisa mengenainya. Tentu saja, karena Garam tidak ingin terus menghindar, Garam kini bersiap untuk mencari celah. Dan seketika itu, dia langsung melancarkan pukulannya ke arah dua preman di hadapannya. Seorang pria dengan wajah yang ketakutan mencoba untuk menyerang Garam ketika dua pria sebelumnya terjatuh karena pukulannya. Akan tetapi, bahkan sebelum melancarkan pukulannya, pria itu malah terkena tendangan dari Garam dan membuatnya langsung tidak sadarkan diri. Kecepatan reaksi Garam yang telah diukur adalah 27 meter per detik, dan itu adalah kecepatan reaksi seperti kucing dan 10 kali lebih cepat daripada manusia biasa. Namun di saat yang sama, salah satu pria yang sudah sadar setelah terkena pukulan Garam sebelumnya langsung memeluk Garam dari belakang dan membuatnya tidak bisa bergerak. Pria itu pun meminta agar teman-temannya segera bangun karena mereka pasti bisa menghancurkannya jika menyerangnya secara bersamaan. Pria itu berteriak agar siapapun yang sudah bangun untuk datang membantunya karena dirinya tidak bisa menahannya seperti ini terus-menerus. Terlihat di sana, pria yang ketakutan sebelumnya akhirnya bangkit kembali. Pria yang giginya telah dibuat ompong itu pun tentunya langsung berlari ke arah Garam yang sedang terkunci sambil mengatakan jika dirinya akan membunuhnya sendiri. Akan tetapi, tampaknya pukulan pria itu sia-sia karena Garam di sana masih bisa menghindarinya. Bahkan setelah dia ditahan, dengan kondisi seperti itu, Garam tentunya bersemangat dan langsung membalas pukulan orang itu dengan tendangan mematikannya karena tangannya saat ini tidak bisa digerakkan. Pria yang sedang mengunci Garam itu tentunya merubah pelukannya menjadi cekikan agar Garam kesulitan untuk bernafas dan membuat tangan Garam bisa bergerak kembali. Tentu saja, Garam di sana pun langsung meremas biji-bijiannya dengan sangat kuat. Bahkan cengkeraman Garam membuat pria itu berteriak dengan sangat keras karena biji-bijiannya sudah dicengkeram dengan keras.
Pria itu tentunya menjadi lemas. Pria itu terus saja menjerit kesakitan sembari memohon agar Garam segera melepaskan biji-bijiannya. Dan pria rambut hitam yang baru saja terbangun hanya bisa melongo melihatnya. Garam yang masih memegang biji pria itu pun bertanya tentang apa yang sedang dia lihat. Apakah dia juga ingin mencobanya? Garam kemudian memainkan biji-bijian pria yang dia cengkeram dengan semakin keras. Dengan senyum mengerikannya, Garam pun mengatakan jika dirinya akan mempercepat gilirannya. Dalam pikirannya, pria itu pun bertanya-tanya, apakah ini semua adalah sungguhan? Apakah dirinya masih belum terbangun dari mimpinya? Pria itu merasa jika ini sungguh gila karena dirinya tidak ingin biji-bijiannya juga ikutan diremas oleh wanita gila itu sampai lemas dan tidak memiliki biji lagi. Karena itu, pria tersebut seketika kabur melarikan diri sembari menangis dan meninggalkan temannya begitu saja. Sembari terus berlari, pria itu mengatakan jika dirinya tidak mau berurusan dengan wanita segila itu dan sebaiknya Jinwo urus saja wanita gila itu sendiri. Mendengar teriakan pria itu tentunya membuat Garam menjadi semakin bersemangat karena teriakan pria itu terdengar seperti suara musik di telinganya. Tepat setelah itu, Garam di sana pun langsung meninggalkan mainannya tadi dan langsung berlari ke arah pria yang kabur. Dengan penuh semangat, Garam di sana menendangnya dengan sangat kuat. Tendangan Garam bahkan sampai membuat pria berambut hitam itu menabrak motornya. Jinwo dan Eunjin serta rekannya, mereka di sana hanya bisa gemetaran ketakutan. Pria itu pun meminta tolong pada mereka. Namun sayangnya Garam di sana langsung menginjak kepala pria itu. Suara hentakan kaki Garam yang menginjak-injak kepala anggota geng Jinwo secara brutal terdengar sangat keras. Melihat anggota gengnya yang dibantai habis secara sadis tentunya membuat Jinwo jadi ikutan merinding. Garam yang sudah selesai di sana kemudian mengatakan jika ini sungguh sangat menyenangkan dan sepertinya yang tersisa hanyalah kepala gengnya beserta dengan adik kesayangannya. Garam pun menanyakan kenapa mereka malah mematung seperti itu. Bukankah Jinwo sebelumnya berkata jika dia akan menyerangnya dan ingin bermain-main bersama dengannya? Sembari tertawa menggoda, Garam pun mengatakan jika dirinya sangat benci orang yang suka membual, padahal semangatnya baru saja memanas. Lalu Garam pun menambahkan jika Jinwo memang laki-laki, sebaiknya dia tidak hanya berdiam diri gemetaran seperti itu dan maju menyerang dirinya. Eunjin yang mendengar ancaman dari Garam tentunya jadi ikut merinding. Terlebih para preman cowok itu bisa kalah dari dia. Eunjin kemudian mendorong kakaknya agar dia melakukan sesuatu. Padahal dia ini adalah preman paling hebat di sekolah. Dalam hatinya Jinwo pun berpikir tentang apa yang barusan adiknya bilang. Apakah ini memang masalah yang berhubungan dengan orang hebat di sekolah atau tidak? Jinwo pun bertanya-tanya kenapa adiknya malah menyuruhnya untuk menghadapi monster wanita itu. Terlebih wanita itu juga seperti seorang psikopat yang suka menghancurkan kelamin orang. Jinwo pun merasa jika jawaban terbaik dalam situasi sekarang ini adalah kabur karena tidak mungkin dirinya bisa menang melawannya hanya dengan seorang diri. Akan tetapi, Garam di sana bisa membaca raut wajah Jinwo dan ia pun mengatakan coba saja kalau dia mau kabur darinya karena dirinya sangat suka bermain kejar-kejaran. Garam pun berkata, bukankah itu adalah pemikiran yang sangat optimis bagi orang yang tidak bisa bertarung untuk berpikir bisa kabur darinya? Garam memberitahu jika dirinya membelot seorang diri dari Korea Utara, jadi dirinya sudah terbiasa dengan permainan kabur dan dikejar. Entah mereka mau kabur ke Korea Utara atau ke neraka, dirinya pasti akan mengikuti mereka sampai akhir dan menghajar habis-habisan mereka semua sampai tidak tersisa. Mendengar itu, Jinwo pun menjadi kesal karena diejek terus-menerus. Lalu ia pun mengepalkan tangannya sembari meminta Garam agar jangan sok keren hanya karena bisa mengalahkan para cecunguk. Seketika itu, Jinwo melancarkan pukulannya ke arah Garam dan tampaknya Garam cukup terdorong mundur dengan pukulannya barusan. Tidak cukup hanya dengan sekali pukulan, Jinwo terus melancarkan serangannya lagi ke arah Garam. Meskipun Garam bisa menghindarinya, Jinwo berulang kali mencoba memberikan pukulan pada Garam. Tapi sepertinya pukulan Jinwo tidak ada yang bisa mengenai Garam sama sekali. Jinwo kemudian mencoba mengulangi pukulan yang sama ke arah wajah Garam. Tetapi Garam malah melompat mundur untuk menghindarinya. Jinwo yang sangat kesal kemudian memberikan pukulan ke arah lengan Garam di dekat bahunya dan Garam pun tidak bisa menghindari serangan tersebut. Pukulan Jinwo tampaknya lebih kuat daripada dugaannya.
karena garam sekarang malah terdorong sampai mendekati ke arah pagar pembatas. Dalam pikirannya, Jinwo merasa jika ini sungguh sial, padahal wanita itu sudah terkena pukulan telak darinya. Tapi rasanya dirinya seperti sedang memukul batu. Sejenak garam di sana mengatakan bahwa sepertinya tinju tadi cukup kuat juga, sampai-sampai bisa mendorongnya seperti ini. Jika memang begitu, maka dirinya juga akan melawan Jinwo dengan tinju yang sama. Dan mari kita lihat seberapa baik pukulan yang dia dapatkan. Merespon itu, sembari maju menyerang Jinwo pun mengatakan persetan dengan permainan tinju, karena dirinya tidak akan termakan oleh omongan garam dan akan membungkam mulut busuk itu. Jinwo kemudian memukul garam ke arah wajahnya, tetapi garam masih bisa menghindarinya dan kemudian mencoba untuk menyerang balik. Akan tetapi, Jinwo pun masih bisa menghindari pukulan garam dan menyerang balik juga. Namun garam tentunya mampu menghindari serangan Jinwo dengan mudah. Menyadari jika garam sedang mencoba melakukan liver shot, Jinwo pun yakin akan langsung KO kalau terkena pukulannya. Jadi dirinya harus memblokirnya bagaimanapun caranya. Akan tetapi, pukulan garam di sana lebih cepat dan lebih kuat daripada perkiraan Jinwo, sehingga dia gagal melakukan pemblokiran dan malah terkena serangan telak. Jinwo tentunya merasa kesakitan karena pemblokirannya gagal. Namun tampaknya Jinwo masih bisa menahannya dan ia pun langsung memilih untuk menjaga jarak dengannya. Garam mengatakan, rupanya preman nomor 1 di sekolah memang hebat. Bahkan dia masih sempat memblokir pukulannya dengan sikunya. Garam pun mengakui jika Jinwo memang pantas untuk menjadi kepala preman dengan kemampuannya seperti itu. Tapi Jinwo di sana malah bertanya-tanya dalam hatinya tentang pukulan macam apa barusan itu. Jinwo pun berpikir jika dirinya memang berhasil memblokirnya, tapi serangan itu tetap masuk padanya sampai-sampai membuat dirinya kesulitan bernafas. Namun sepertinya serangan tadi adalah serangan terkuatnya. Ia pun tertawa tidak jelas dan garam di sana seketika menanyakan apanya yang lucu. Apakah Jinwo sudah menjadi gila hanya karena pukulan barusan? Menjawab itu, Jinwo pun mengatakan bahwa dirinya sempat mengira jika serangan garam akan sangat menyakitkan, tapi rupanya rasa sakitnya tidak terlalu menyakitkan. Jinwo pun memberitahu jika di awal semester dirinya pernah bertarung habis-habisan dengan ketua geng sekolah sebelah untuk mendapatkan julukan yang terkuat di wilayah ini. Jinwo menambahkan bahwa lawannya saat itu adalah anak gym yang tingginya 185 cm dengan beratnya 116 kg, serta kekuatan pukulannya lebih kuat dari garam. Akan tetapi, pertarungan itu dirinya menangkan. Dan meskipun dirinya tidak tahu kelas berat apa yang dia lakukan, tapi dirinya mengakui bahwa dia memiliki pukulan yang luar biasa. Jinwo pun merasa jika garam tidak memiliki ketangguhan tubuh yang sama seperti lawannya sebelumnya karena dia sangat kurus dan tidak memiliki otot. Karena itu, Jinwo mengatakan bahwa sepertinya pertarungan ini akan lebih mudah jika dirinya bisa menahan serangan garam lebih lama, karena dia pasti tidak akan bisa bertahan lama. Tepat setelah mengatakan itu, Jinwo pun kembali mencoba memukuli garam seperti sebelumnya, tetapi saat ini garam masih bisa menghindari serangan tersebut. Jinwo memukul dan terus memukul garam tiada henti sampai beberapa saat Jinwo mendapatkan pukulannya hampir mengenainya. Dalam hatinya Jinwo berpikir apakah kecepatannya dalam menghindar mulai berkurang daripada sebelumnya. Jinwo merasa jika ini masuk akal karena dia pasti sudah kelelahan. Terlebih dia tadi melawan anggota gengnya seorang diri yang pasti menghabiskan seluruh tenaganya. Jinwo tahu bahwa ada satu cara untuk menghadapi seorang petinju yang kelelahan, yaitu dengan memberikan serangan tanpa ampun. Jinwo tentunya langsung mencoba untuk memberikan serangan pada garam tanpa henti, meskipun tidak ada satupun serangannya yang dapat mengenainya. Jinwo yakin jika wanita itu terus melangkah mundur seperti ini, dia pasti akan salah langkah dan terjatuh dengan sendirinya. Terlihat di sana, garam pun terus mundur dan akhirnya tersandung skuter. Garam tampaknya akan terjatuh seperti yang diperkirakan Jinwo. Melihat adanya kesempatan, Jinwo tentunya tidak ingin kehilangan kesempatan tersebut dan dia pun langsung mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghabisi garam dalam sekali pukulan. Namun sayangnya, bukannya garam yang sedang dipukul olehnya, tetapi Jinwo malah terlihat seperti memukul angin. Sontak Jinwo pun bertanya-tanya kemana wanita tadi, kenapa dia bisa menghilang dari hadapannya. Bukankah seharusnya dia terjatuh
dan tidak bisa menghindari pukulannya. Melihat Garam yang tiba-tiba berada di depannya cukup jauh, Jinwo pun berpikir tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kita pun diberitahu jika Garam memiliki kekuatan fisik spesial ketiga, yaitu langkah eksplosif yang dapat meningkatkan kekuatan tubuh bagian bawahnya. Jinwo yang terkejut pun tak henti-hentinya berpikir, sejak kapan wanita itu sampai di sana? Namun di saat yang sama, hal itu malah membuat Jinwo harus terkena pukulan telak dari Garam. Sekretaris Baek menjelaskan, jika Garam sudah bisa menunjukkan kekuatan seorang atlet kelas beratnya melalui hysterical strength miliknya, bahkan Yon Garam yang hanya memiliki berat badan 48 kg memiliki rekor squat dengan berat 250 kg dengan maksimal 1 kali pengulangan. Lalu, apa yang akan terjadi jika seorang gadis langsing yang beratnya kurang dari 50 kg dengan refleks sebagus itu meledak? Tentu saja, orang-orang akan beranggapan jika Garam melakukan teleportasi untuk berpindah ke hadapan lawannya dalam sekejap. Si rambut oranye dan rambut hitam tentunya merasa panik dan menyuruh Jinwo untuk segera bangun karena mereka akan tamat jika dia sampai tumbang. Sembari menangis ketakutan, Eunjin pun mengatakan, bukankah kakaknya ini adalah penguasa wilayah ini? Jadi bagaimana bisa orang terkuat seperti dia tidak bisa mengalahkan wanita kurus seperti orang itu? Eunjin di sana pun menyuruh kakaknya untuk segera bangun dan bertarung dengan sungguh-sungguh supaya tidak membuat mereka kepanikan. Jinwo yang kesal dengan keras langsung meminta Eunjin agar tidak banyak bicara. Jika Eunjin memang tidak mau dihajar, maka coba saja lawan wanita itu seorang diri. Di sela itu, Garam pun mengatakan jika Jinwo ini sungguh hebat karena masih bisa bangun setelah terkena pukulannya, dan sepertinya kemampuan Jinwo tidaklah sejelek wajahnya. Garam pun mengaku jika dirinya sudah lama tidak melihat mainan dengan performa tinggi, sampai-sampai membuat jantungnya berdebar-debar. Karena itu, segeralah bangun kakaknya Eunjin dan mari bermain-main bersama dengannya lebih lama lagi. Mendengar itu, dalam hatinya Jinwo pun berpikir jika dirinya memang kesal, tetapi dirinya juga mengakui bahwa ia tidak memiliki peluang menang dalam tinju. Namun tiba-tiba saja Jinwo pun menyadari sesuatu. Ia pun berpikir, bagaimana jika mereka melakukan permainan pertarungan bawah? Karena dirinya yakin jika wanita itu sebenarnya bukan berasal dari kelas berat, dan dirinya juga memiliki tinggi dan berat badan yang lebih unggul daripada dia. Jadi ia memiliki peluang menang yang besar hanya ketika dirinya bisa mendominasi dengan berat badan. Meski begitu, Jinwo tidak tahu teknik dasar apa yang Garam pakai. Tapi kalau melihat dari cara bertarungnya, Jinwo yakin jika wanita itu adalah tipe yang menggunakan seni bela diri karena pusat gravitasi Garam terlalu tinggi untuk menghadapi tackle. Jadi Jinwo yakin jika jawabannya adalah dirinya harus mengajaknya melakukan pertarungan bawah. Jinwo mengakui jika dirinya memang tidak mengetahui apapun tentang pertarungan bawah, namun dirinya sudah belajar tackle dasar dari teman-teman olahraganya. Karena itu, ia akan berpura-pura melakukan pukulan pada wajahnya, namun dirinya sebenarnya berniat untuk menjatuhkannya. Melihat Jinwo yang maju, Garam pun menanyakan apakah dia berniat untuk menyerangnya secara membabi buta lagi. Padahal seharusnya dia sadar jika dia tidak akan berhasil melakukannya. Namun siapa sangka, Garam pun cukup terkejut ketika tiba-tiba Jinwo malah memeluk bagian bawah tubuhnya dan berusaha untuk menjatuhkannya. Myungjun pun mengatakan jika dirinya sudah paham mengenai garis besar kemampuan Garam, tetapi bukankah akan lebih berbahaya jika Garam melakukan pertarungan bawah? Pertarungan bawah adalah pertarungan yang melibatkan tubuh yang saling terikat, jadi hanya akan ada lebih sedikit ruang bagi penglihatan untuk melakukan intervensi. Jika target kelas berat seperti Song Jinwo membawa pertarungan ini menjadi pertarungan bawah, maka kekuatan super Garam menjadi tidak berguna. Bahkan dia akan tersingkir karena berat badan mereka. Jadi, bukankah Garam akan kesulitan dengan situasi itu dan malah bisa membuatnya tidak bisa melawan balik? Jinwo yang berhasil mendapatkan Garam tentunya bersemangat. Ia pun berkata, akhirnya jalang ini tertangkap juga, jadi tamatlah riwayatmu. Di sisi lain, Sekretaris Baek pun bertanya, apakah Pak Wakil tahu tentang apa yang dirinya rasakan selama menjadi pelatih bela diri Garam dalam beberapa waktu terakhir? Sekretaris Baek menjelaskan, dibandingkan kemampuan fisiknya yang spesial, kemampuan Garam dalam bertarung ternyata hanya rata-rata. Akan tetapi, Garam memiliki insting yang sangat luar biasa.
di mana dia menunjukkan bakat alaminya dalam salah satu seni bela diri. Salah satu kemampuan bela diri alami Garam adalah membuatnya secara insting mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan ketika sedang terpojok. Seni bela diri yang paling efektif dalam mengatasi perbedaan kelas berat antara laki-laki dan perempuan, yaitu seni bela diri Jujutsu. Dengan tubuh yang sangat ramping, Garam secara alami akan menempatkan posisi tubuhnya untuk mengunci lawan agar tidak bisa kabur darinya. Dengan penguncian layaknya seorang atlet profesional, Garam dapat dengan mudah membalikkan posisinya. Yang tadinya dikunci malah berbalik mengunci. Jinwo yang terkejut karena tubuhnya malah berada di bawahnya. Ia pun hanya bisa bertanya-tanya kenapa dirinya sekarang malah berada di bawah. Akan tetapi, bagi seseorang yang tidak mengetahui Jujutsu, mereka akan kesulitan untuk lepas dari genggamannya. Dan itu sudah terjadi pada Jinwo yang kini sudah terkena kuncian dari Garam. Seperti apa yang sudah dikatakan oleh sekretaris Baek sebelumnya, jika kecepatan Garam setara dengan seekor kucing dan orang biasa tidak akan bisa menjatuhkannya. Jika secara kebetulan Garam dijatuhkan oleh seseorang, maka sudah bisa dipastikan jika Garam memang sengaja melakukannya hanya untuk bersenang-senang. Sembari mengunci lengan Jinwo, Garam pun mengatakan bahwa kebetulan sekali dirinya sudah bosan dengan permainan pukulan. Jadi bukankah Jinwo juga ingin bermain dengan cara yang lainnya? Dengan nada merendahkan, Garam pun menambahkan, karena Jinwo sudah memulai pertarungan bawahnya, berarti Jinwo sudah seharusnya siap jika salah satu bagian tubuhnya akan dipatahkan. Mendengar itu, Jinwo pun berkata jika dirinya sudah menyerah sambil menepuk Garam 3 kali. Namun sayangnya Garam di sana tidak ada niatan untuk berhenti, dan ia pun menjawab jika dirinya akan mulai mematahkan tangannya. Jinwo yang panik tentunya terus berteriak meminta Garam untuk segera berhenti karena dirinya sudah menyerah, tetapi Garam masih saja melanjutkan aksinya. Seketika itu, suara lengan Jinwo yang dipatahkan terdengar sangat keras, tetapi suara teriakan Jinwo yang tangannya dipatahkan jauh lebih keras. Sembari menangis karena rasa sakit, Jinwo pun berteriak sembari berkata bahwa perempuan gila ini benar-benar mematahkan tangannya. Injin serta rekannya di sana hanya bisa terkejut ketakutan, dan Jinwo pun menyuruh mereka untuk segera memanggil ambulans dan polisi untuk menangkap wanita gila ini. Namun Eunjin di sana malah kabur duluan, meninggalkan kakaknya yang lagi tersiksa. Sontak Jinwo pun tak menyangka. Ia pun bertanya mau kemana mereka ini. Apakah mereka akan pergi begitu saja setelah membuat kekacauan ini? Jinwo pun terus saja berteriak sembari meminta agar mereka memanggilkan polisi dan ambulans terlebih dulu. Tapi Eunjin dan gengnya hanya bisa berlari ketakutan dan meninggalkan Jinwo. Melihat kepergian mereka, Garam pun mengatakan bahwa dirinya sudah menduga jika Eunjin itu sama sekali tidak memiliki rasa setia kawan, bahkan kepada kakaknya sendiri. Bagi Garam, kakak dan adik ini sama saja karena mereka berdua benar-benar brengsek. Sejenak Garam pun bangkit sembari berkata bahwa permainan ini tidak akan berakhir hanya dengan satu tangannya yang patah saja. Ia pun mengakui jika dirinya baru saja mendapatkan ide menarik di mana dirinya berniat untuk mematahkan semua tangan dan kaki Jinwo yang tersisa. Dengan wajah penuh semangat, Garam menegaskan bahwa sepertinya akan sangat menyenangkan jika dirinya membuatnya menjadi mainan roly-poly. By the way, bagi yang belum tahu, permainan roly-poly adalah boneka goyang yang memiliki bagian bawah bundar. Jinwo yang terus ketakutan di sana mengatakan, apakah Garam tidak mau memikirkannya baik-baik karena semuanya tidak akan bisa kembali seperti semula jika Garam mematahkan semua tangan dan kaki miliknya. Jinwo pun bertanya, jika Garam membuat dirinya kehilangan semua tangan dan kakinya, apakah Garam bisa bertanggung jawab atas sisa hidupnya nanti? Dengan santai, Garam pun menjawab, jika bertanggung jawab itu sungguh sangat merepotkan, jadi dirinya tidak mau melakukan itu. Meski begitu, tetap saja dirinya saat ini ingin mendengarkan suara teriakan Jinwo. Garam merasa bodoh amat dengan tanggung jawab untuk merawatnya nanti, karena sekarang ini dirinya hanya ingin mendengarkan suara musik yang Jinwo keluarkan lebih lama lagi. Terlihat di sana, Garam kemudian mematahkan kaki Jinwo begitu saja, dan hal itu seketika membuat Jinwo berteriak kesakitan. Tapi itu masihlah berlanjut, karena Garam sekarang langsung berpindah ke kaki yang satunya. Jinwo pun meminta agar Garam segera berhenti, tetapi Garam di sana mengatakan
jika ini sangat tanggung karena dirinya hanya perlu mematahkan satu tangannya lagi. Terlihat Jinwo saat ini hanya bisa berteriak kesakitan seperti orang sekarat karena kedua tangan dan kakinya sudah tidak bisa digerakkan. Dan sekarang dia terlihat seperti sebuah boneka wayang. Melihat ekspresi Jinwo, Garam tentunya tertawa bahagia sembari mengatakan, "Lihatlah wajahmu sekarang, kau terlihat lebih tampan daripada sebelumnya." Bagi Garam, wajah Jinwo saat ini terlihat lebih lucu, seperti seorang bayi yang baru lahir. Dan Jinwo yang sekarat hanya bisa menangis sembari berkata, "Dasar cewek psikopat." Kemudian, Garam di sana tiba-tiba saja menginjak kemaluan Jinwo sembari mengatakan, baik di Korea Utara maupun di Korea Selatan, benda ini adalah masalah krusial bagi seorang lelaki. Garam pun mengaku bahwa dirinya pernah mendengar jika Jinwo sudah melakukan berbagai hal buruk pada seorang anak perempuan menggunakan benda tumpul ini. Bahkan salah satu dari mereka sampai melakukan bunuh diri. Merespon itu, Jinwo pun menanyakan siapa Garam sebenarnya. Apakah Garam adalah salah satu keluarganya? Dengan santai Garam pun menjawab, jika Jinwo ini ternyata sangatlah bodoh. Padahal dirinya ini kabur dari Korea Utara sendirian. Jadi mana mungkin dirinya memiliki teman ataupun keluarga di sini. Garam pun mengaku jika dirinya melakukan ini murni karena untuk memuaskan kesenangannya sendiri. Terlebih dirinya sudah sejak lama penasaran dengan sesuatu. Garam menanyakan kenapa para laki-laki yang mengaku lebih kuat pasti akan menangis seperti anak berusia 5 tahun ketika dirinya meremas benda ini. Berdasarkan salah satu sumber informasi Korea Selatan, jika buah zakar laki-laki sama seperti homolog dengan ovarium perempuan. Jadi, dengan kata lain, rasa sakit buah zakar laki-laki ketika dihancurkan itu sama saja dengan rasa sakit menghancurkan ovarium wanita. Garam pun mengatakan, jika wanita haid saja bisa merasakan rasa sakit, tapi jika ovarium itu pecah, pasti rasa sakitnya akan semakin tidak tertahankan. Setelah mengetahui fakta tersebut, Garam pun menjadi semakin penasaran dan ingin menghancurkan benda kebanggaan para lelaki ini. Mendengar itu, sontak Jinwo di sana meminta agar Garam tidak melakukannya. Namun Garam di sana menjawab agar Jinwo tidak mengecewakan ekspektasinya. Garam pun meminta Jinwo agar melakukan yang terbaik karena dirinya berharap dia menangis sangat keras hanya untuk dirinya seorang. Seketika itu, Garam di sana pun meremas biji-bijian Jinwo dengan sangat kuat hingga membuat tubuh Jinwo menjadi kaku. Jinwo tentunya jadi gemetaran, tetapi ia tidak bisa berteriak apapun karena Garam memeras biji-bijian Jinwo sampai bijinya meledak atau hancur. Di sisi lain, Eunjin bersama dengan gengnya masih berusaha untuk melarikan diri dari Garam karena mereka tidak mungkin bisa mengalahkannya. Sejenak si rambut orange pun menanyakan apakah wanita itu masih belum mengejar mereka. Namun Eunjin di sana masih saja berusaha untuk melarikan diri. Si rambut hitam pun menyadari jika kakaknya Eunjin sudah berhenti berteriak, jadi seharusnya mereka sudah aman. Tetapi si rambut orange di sana merasa jika itu jadi semakin menakutkan. Lalu si rambut orange juga menanyakan, kenapa tidak ada orang yang lewat di sini? Padahal jika ada orang yang lewat di sini, mungkin mereka bisa meminta bantuan pada mereka. Menjawab itu dengan wajah serba salahnya, Eunjin pun mengatakan jika kakaknya bersama dengan gengnya telah meletakkan sesuatu untuk menghalangi orang masuk agar mereka bisa bermain dengan anak-anak perempuan. Sontak dengan nada kesal si rambut oranye menanyakan kenapa mereka begitu teliti dengan hal seperti itu. Padahal para preman mesum itu tidak bisa membantu sama sekali. Di sela itu, si rambut hitam pun terus bertanya-tanya kenapa orang itu masih belum menyusul kemari dan apakah mereka berhasil selamat darinya. Si rambut orange pun mengatakan jika itu benar karena dirinya tidak melihat Garam sejak beberapa waktu lalu. Sejak teriakan kakaknya Eunjin tidak terdengar. Namun Eunjin di sana tentunya menjadi semakin curiga dengan situasi sekarang. Dan si rambut hitam sontak menanyakan tentang apa yang sedang Eunjin pikirkan. Dalam hatinya Eunjin berpikir, kenapa Garam tidak terlihat di jalanan yang lebar dan terbuka ini? Padahal kakak-kakak itu masih terlihat tergeletak di sana. Eunjin tentunya seketika merasa merinding karena Garam yang terlihat tiba-tiba menghilang ketika mereka sedang melarikan diri. Melihat tingkah laku Eunjin, si rambut orange pun menanyakan kenapa Eunjin malah seperti ini. Dan Eunjin pun langsung menjawab bahwa sebaiknya mereka segera pergi dari sini. Namun si rambut hitam di sana mengatakan
jika mereka saat ini sudah aman dan tidak ada salahnya untuk beristirahat sebentar. Namun Eunjin menjawab jika mereka saat ini sedang dalam masalah. Si rambut orange yang masih belum paham pun menanyakan apakah akan ada seseorang yang datang. Tapi Eunjin dengan tegas mengatakan agar mereka memikirkannya baik-baik. Selama mereka melarikan diri 3 menit yang lalu, dalam waktu yang singkat, wanita gila itu sudah menghilang dari pandangan mereka tanpa menunjukkan jejak sama sekali. Eunjin mengaku jika dirinya tidak tahu alasannya, tetapi perasaannya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dan mereka harus segera pergi dari sini. Eunjin pun meminta agar mereka terus berlari tanpa melihat ke belakang. Tapi sepertinya si rambut orange tadi sudah sempat terkejut dengan kemunculan Garam yang berada di hadapan mereka. Karena Eunjin berlari sembari melihat ke belakang, akhirnya dia pun ditabrak oleh Garam menggunakan skuter yang dia ambil dari para preman yang pingsan tadi. Eunjin yang ditabrak oleh Garam tentunya harus terguling-guling di jalanan. Terlebih tabrakan tersebut tampaknya mengenai kakinya. Eunjin pun seketika berteriak kesakitan sembari mengatakan jika tulang keringnya telah retak. Tetapi si rambut orange dan hitam di sana hanya bisa melongo melihat Garam yang sudah muncul di depan mereka. Dengan nada tenang, Garam pun mengatakan bahwa sepertinya Eunjin bertindak tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan pada teman-temannya. Garam pun menanyakan kenapa Eunjin berlari sembari melihat ke belakang, padahal dia sendiri menyuruh kedua bawahannya untuk berlari tanpa melihat ke belakang. Sembari terus ketakutan, si rambut hitam di sana pun bertanya kenapa Garam bisa muncul di depan mereka. Dan Garam menjawab jika dirinya memakai skuter listrik ini yang dibawa oleh anak buah kakaknya Eunjin. Garam pun menjelaskan jika dirinya datang dari depan setelah mengambil jalur memutar ke belakang dan menyusul mereka lebih cepat. Garam merasa bahwa skuter ini pasti sudah dimodifikasi secara ilegal hingga kecepatannya melampaui batas dan orang Amerika biasanya menyebutnya sebagai tuning. Lalu Garam di sana mengatakan jika ia sebelumnya mengira bahwa dirinya sudah mengatur kondisi mental mereka dengan baik, tapi sepertinya ia sudah terlalu baik pada mereka. Bagi Garam, hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jadi sepertinya ia harus mengajari mereka secara menyeluruh. Dengan penuh semangat, Garam pun mengatakan bahwa mulai saat ini mereka akan mengulangi pelajaran yang menyenangkan. Jadi sebaiknya anak-anak menggemaskan ini bersiap untuk berbahagia. Dan dari situ cerita pun bersambung. Hehehehe. Oke guys, segitu aja dulu untuk video kita kali ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk selalu beri like video ini sebanyak-banyaknya agar video ini bisa terus direkomendasikan oleh YouTube ke teman-teman yang lain. Semakin banyak like, itu sama saja ngasih tanda buat Mimin supaya terus semangat upload video terbarunya. Oh iya, jangan lupa juga buat kasih komentar kalian di bawah ya jika ingin alur cerita ini tetap dilanjutkan. Terima kasih dan sampai jumpa.